Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. 18 binatang menghalangi gerak maju Li Qiye. Meski jumlahnya sedikit, 18 di antaranya memberikan perasaan seperti benteng yang tidak bisa ditembus dan memiliki momentum pasukan besar. Pemimpinnya dengan serius berkata, "Junior, pergi dari sini untuk menghindari kesalahan besar." Li Qiye memandang mereka dan menjawab sambil tersenyum, "Menarik. Tuanmu menginginkan nyawaku, tapi sekarang kalian menyuruhku pergi. Apa yang harus saya lakukan?" Pemimpinnya dengan dingin berbicara, "Kami hanya bertanggung jawab atas keselamatan Nona dan tidak ingin mencampuri urusan lain." Li Qiye mengulurkan tangan lalu tertawa sebelum berbicara, "Sulit bagi kalian semua untuk tidak terlibat. Suruh dia keluar dan bertarung, kesabaran saya terbatas." Kata-kata Li Qiye ringan, namun membawa momentum agresif yang bahkan lebih sombong dari kata-kata Phoenix Maiden. Hal ini tidak mengherankan lagi, tidak ada yang mengira dia masih mengoceh setelah kejadian baru-baru ini. Dia memiliki kualifikasi untuk mengatakan hal seperti itu setelah membunuh begitu banyak musuh. Ini adalah pertempuran yang akan mengejutkan dunia. Semua orang mengerti bahwa dia sedang mengejar pahlawan ketiga dunia suci Nether. Setelah pertempuran ini, keturunan-keturunan seperti Titanic Crescent Saint Child dan Ghost Insect Evil Child hampir tidak bisa berjalan berdampingan dengan Li Qiye. "Junior, kamu sungguh luar biasa karena memiliki prestasi seperti itu di usia muda." "Saya yakin ini tidak mudah." Pemimpinnya menjawab keagresifan Li Qiye, "Tetapi membunuh puluhan ribu orang tidak berarti Anda tidak terkalahkan. Dunia Nether suci adalah negeri dengan harimau yang tertutup dan naga tersembunyi serta banyak orang bijak. Saat Anda mengatakan orang bijak, apakah yang Anda maksud adalah tahta tulang segudang Anda?" Li Qiye bertanya-tanya sambil mencatat, "Saya ingin tahu berapa banyak orang bijak yang dimiliki sekte Anda dan apakah mereka benar-benar menakjubkan. Orang bijak dari singgasana tulangku cukup banyak untuk menghadapi semua krisis di dunia ini, mereka sebanding dengan semua eksistensi hebat lainnya." Pemimpin dari 18 binatang berbicara dengan kekerasan. Kata-kata pemimpinnya sangat berani dan arogan, tetapi itu juga merupakan kebenaran. Tidak ada individu atau garis keturunan di dunia suci Nether yang berani meremehkan tahta tulang. Satu sekte dengan 3 kaisar adalah kekuatan yang mampu meremehkan semua orang. Itu bukanlah warisan tertua dan juga bukan sekte kuno yang paling menentang surga, namun, itu adalah garis keturunan yang paling kuat dan menakutkan di perbatasan Nether bagian timur. Seperti apa yang dikatakan pemimpinnya, kekuatan sebenarnya sudah cukup untuk menghadapi semua bahaya di dunia ini. Mereka memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menyapu semua musuh mereka. Kata-kata yang tak kenal takut. Li Qiye menyentuh dagunya dan berkata, "Tetapi bahkan jika semua orang di tahta segudang tulangmu datang hari ini, itu tetap tidak akan mampu menggerakkan tekadku." Pemimpinnya dengan dingin membantah, "Kebenaran sulit didengar. Bayangkan Anda saat ini bukanlah sesuatu yang biasa dan Anda sendiri adalah naga dan phoenix di antara manusia, namun pertarungan tahta tulang dan Sir di Zuo tidak akan berakhir dengan baik. Bahkan jika Anda seorang jenius di antara para jenius, Anda tetap akan mati pada akhirnya. Bersikaplah cerdas dan terima kekalahan Anda karena ini belum terlambat. Mungkin kita bahkan bisa mengubah keadaan perang ini menjadi perdamaian. Tuan di Zuo, kami baik hati dan menghargai bakat, jika Anda bersedia menyetujui dan mengikuti Sir di Zuo untuk menciptakan pencapaian yang luar biasa, maka Sir di Zuo." Petik 2. Kata-kata pemimpin itu menyebabkan para penggarap yang berdiri di suasana saling melirik. Tindakannya bertentangan dengan perintah Phoenix Maiden, yang satu bermain bagus sementara yang lain bermain kasar. Namun, setelah dipikir-pikir, ini sangat masuk akal. Li Qiye sangat menentang surga sehingga bahkan di Zuo akan dengan mudah melepaskan keluhan mereka jika Li Qiye bersedia menjadi pengikutnya. Banyak orang memandang Li Qiye, terutama generasi muda yang hatinya sedang tenggelam. Anak suci bulan sabit Titanic dan anak jahat serangga hantu merasa bahwa ini tidak akan berakhir dengan baik. Sementara itu, bahkan mendalami Tianlun Hui yang misterius menjadi serius. The Myriad Bonestrone sebenarnya memutuskan untuk merekrut Li Qiye sekarang.
Entah ini adalah Phoenix Maiden yang sengaja mencoba merekrut talenta hebat untuk pertunangannya atau apakah itu keputusan tahta pribadi, tidak ada yang penting karena ini adalah masalah besar yang dapat mempengaruhi banyak orang. Setelah kejadian hari ini, semua orang telah melihat apa yang bisa dilakukan Li Qiye dan mereka memahami bahwa potensi masa depannya menyaingi ketiga pahlawan tersebut. Jika Li Qiye bergabung dengan Di Zuo, konsekuensinya tidak terbayangkan. Di Zuo sendiri sudah cukup mengerikan, jadi jika Li Qiye bergabung dengannya, mereka tidak akan terkalahkan di 9 surga. Menciptakan prestasi yang tak tertandingi di masa depan akan menyerupai permainan anak-anak. Kamu mencoba merekrutku. Li Qiye tertawa setelah mendengar kata-kata pemimpinnya dan kemudian berbicara perlahan, ini adalah hal lucu yang pernah saya dengar. Singgasana tulang segudang sebenarnya mencoba merekrutku. Apakah ini kucing yang menangisi bangkai tikus? Tanggapan Li Qiye menyebabkan pemimpin itu melihat kembali ke arah Phoenix Maiden di kedamaian. Hanya dengan melihat ekspresi Phoenix Maiden saja sudah cukup untuk memberitahu pemimpinnya apa yang ada dalam pikirannya. Tahta tulang segudang kami penuh penyedia dan bersedia bekerja sama dengan orang bijak di dunia ini untuk membangun masa depan yang lebih baik. Pemimpinnya berkata dengan serius, sebagai seorang yang berbakat, pedang kami yang berlumuran darah adalah kejadian normal. Melakukan balas dendam juga merupakan hal biasa, dan tersenyum untuk menghilangkan perseteruan sebelumnya bahkan lebih sering terjadi. Seperti kata pepatah, saling bertukar pukulan bisa berakhir pada persahabatan. Ayat ini juga mengatakan bahwa lebih baik meredakan permusuhan daripada membiarkannya tetap hidup. Tahta tulang segudang kami menyukai bakat-bakat baru, dan Sir Di Zuo kami akan dengan senang hati berteman dengan Anda. Saya sangat tersentuh. Li Qiye tertawa dan menggelengkan kepalanya lalu berkata, kata-kata ini dibuat dengan sangat halus, namun kebenarannya menunjukkan kesimpulan yang berbeda. Sebelumnya, aku baru saja membunuh puluhan ribu pasukan percikan ilahi bersama dengan adik laki-laki calon ratumu, tapi sekarang kamu bilang ingin berteman denganku. Aku benar-benar tidak percaya kata-kata ini. Pemimpinnya kemudian mengulangi, musuh harus melonggarkan ikatannya, bukan mengencangkannya. Tahta tulang segudang kami benar-benar ingin membicarakan Grand Dao dengan teman-teman dan semua orang bijak di dunia ini. Apalagi kamu adalah pahlawan yang hebat sehingga membutuhkan negara yang besar untuk mencapai visi besarmu. Tahta segudang tulang kami adalah cikal bakal pencarian Grand Dao. Kami adalah garis keturunan kuno dan semua Dao di 9 dunia ada di bawah tahta kami. Saya yakin kami akan memiliki sesuatu yang cocok untuk Anda. Phoenix Maiden yang sedang duduk di langit perlahan menambahkan, kultivator hebat di dunia ini dapat melepaskan semua penghalang dengan senyuman. Jika Anda bersedia membantu ras hantu kami menjadi makmur, maka kami akan dengan senang hati menerima Anda sebagai teman dan membiarkan masa lalu berlalu. Bahkan Phoenix Maiden terbuka untuk mediasi guna merekrut Li Qiye. Hal ini menyebabkan banyak orang bergidik. Banyak hantu yang tidak senang dengan kata gadis itu. Sebelumnya, ini adalah pertarungan yang menghancurkan langit sampai mati, tapi sekarang dia dengan senang hati bisa berdamai dengan Li Qiye. Hal ini membuat jengkel banyak hantu. Namun, setelah menanamkannya dengan cermat, mereka juga akan dengan senang hati melakukan hal yang sama. 1000 pasukan mudah didapat, tetapi seorang jenderal sulit ditemukan. Seperti yang dikatakan pemimpin 18 binatang, tahta tulang memiliki kekuatan dan kekuatan yang cukup untuk menghadapi semua bahaya. Namun, mereka membutuhkan talenta, terutama talenta seperti Li Qiye. Di Zuo bercita-cita menjadi kaisar abadi, jadi jika mereka bisa memiliki bakat tiada taraf seperti Li Qiye, Di Zuo akan memiliki seorang jenderal yang tak terkalahkan di bawah sayapnya untuk membuka jalan menuju warisan abadinya di masa depan. Pemimpinnya memberi Li Qiye langkah untuk turun, dan Phoenix Maiden juga melakukannya. Faktanya, Phoenix Maiden mencoba berdamai dengan Li Qiye secara alami. Phoenix Maiden benar-benar istri yang luar biasa. Seorang ketua sekte hantu merasa kesal setelah mendengarkan apa yang dibicarakan, namun dia harus mengakui, mereka yang mencapai hal-hal besar tidak peduli dengan hal-hal sepele. Puluhan ribu untuk ditukar dengan satu jenderal tidak sia-sia. Puluhan ribu orang yang berunding untuk satu jenderal adalah hal biasa. Sejak dahulu kala, banyak jenderal tak terkalahkan yang pernah menjadi saingan kaisar abadi di masa mudanya, tetapi kemudian membuang perseteruan mereka sambil tersenyum. Phoenix Maiden memang tangguh.
Apalagi Lan Yunzu yang berdiri di kejauhan tidak bisa menahan nafas saat menonton adegan ini. Li Qiye membunuh tentara negaranya bersama dengan saudara kandungnya, namun demi mendapatkan seorang jenderal untuk pertunangannya, Phoenix Maiden rela melepaskan keluhannya. Di Zuo memilihnya adalah pilihan yang tepat. Pada saat bantuan ini, mereka yang datang ingin mendapatkan Di Zuo merasa sangat tidak nyaman, tetapi mereka hanya bisa menghela nafas sambil mencoba menerima kejadian ini. Mereka tahu bahwa mereka digunakan sebagai umpan meriam, tetapi jika mereka diberi situasi yang sama, mereka akan tetap membuat pilihan yang sama. Di Zuo dan Tian Lunhui keduanya memiliki banyak pengikut. Para pengikut ini tahu bahwa mereka tidak cukup kuat sehingga mereka tidak akan menikmati perlakuan istimewa dari keduanya. Namun, mereka semua memimpikannya hari ketika salah satu dari keduanya menjadi kaisar abadi. Kemudian, para pengikut ini akan menjadi pahlawan pendiri. Tidak bertanya kembali ke kampung halaman dengan jubah sutra, mereka akan memiliki kekuatan untuk menguasai dunia. Ini adalah kebenaran yang kejam. Selama seseorang memiliki kekuatan yang cukup, mereka akan dihormati kemanapun mereka pergi. Sementara itu, ada pula yang merasakan tekanan yang sangat besar, terutama mereka yang mempunyai ambisi besar, seperti Tian Lunhui. Sebagai bagian dari pahlawan ketiga, Di Zuo dan Tian Lunhui ingin menjadi kaisar abadi. Kekuatan mereka sangat seimbang, jadi jika Di Zuo berhasil merekrut bakat yang menantang surga seperti Li Qiye, dia akan menjadi seekor harimau kecelakaan. Tian Lunhui sama sekali tidak ingin melihat ini terjadi. Berbagai pemikiran merajalela di benak setiap orang. Ada yang kesal dan ada pula yang iri karena Di Zuo telah menemukan istri yang berbudi. Luhur, Phoenix Maiden membasmi musuh dan merekrut bakat untuk Di Zuo. Satu putaran tangannya bisa mendatangkan hujan dan badai saat dia membuat rencana melawan seluruh dunia, sungguh hebat. Dia sudah memiliki gaya seorang ratu. Banyak hantu yang tidak menyukai kejadian terkini, tetapi mereka harus mengakui bahwa dia memiliki kemampuan. Tidak ada musuh abadi, yang ada hanya kepentingan abadi. Kultivator lain hanya bisa menghela nafas dengan lembut. Terkadang, kita perlu berpegangan tangan dengan musuh bebuyutan. Kenyataannya terkadang sangat kejam. Mata yang tak terhitung jumlahnya pada Li Qiye. Semua orang tahu bahwa Li Qiye itu ganas, jika dia benar-benar bersatu dengan tahta tulang melalui rekrutmen Phoenix Maiden, maka dia akan menjadi jenderal yang tak terkalahkan bagi Di Zuo di masa depan. Banyak yang berdebar-debar, jika itu mereka akan dengan senang hati kehilangannya. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Li Qiye hanya tertawa melihat usaha Phoenix Maiden untuk memungutnya. Dia mewakili lengan bajunya lalu berkata, menjadi teman. Maaf, aku tidak punya kebiasaan berteman dengan musuh, kecuali mereka mau tunduk padaku. Namun, satu-satunya kesamaan yang kami miliki adalah kecintaan terhadap bakat. Jika Di Zuo setuju untuk bersumpah setia kepada saya, maka saya bisa berpikir untuk memaafkan teman-temannya. Kata-kata Li Qiye menyebabkan pemimpin dan Phoenix Maiden tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Phoenix Maiden menyambutnya dengan cukup baik, tetapi mata pemimpinnya memancarkan kilatan dingin saat dia berbicara dengan ringan, kamu harus berpikir dengan hati-hati sebelum berbicara. Li Qiye sambil menjawab sambil tersenyum, saya tidak pernah berpikir matang sebelum berbicara. Haha, Di Zuo, terus, ingin saya memohon kesetiaan. Dia hampir tidak memenuhi syarat untuk menjadi jenderal berpangkat rendah di barisan saya. Dan ingin merekrut saya, mungkin saat Kaisar Abadi Wan Gu hidup kembali. Bodoh yang keras kepala. Phoenix Maiden dengan dingin menyatakan, jangan salahkan kami karena kejam ketika kamu memilih jalan yang sulit. Gagal merekrutnya secara alami berarti tersingkir. Bagi Phoenix Maiden, apakah itu balas dendam untuk adik laki-lakinya atau menghancurkan ancaman? Dia tidak setuju menggunakan semua metode yang mungkin untuk menghancurkan jenius yang menjanjikan ini untuk membuka jalan Kaisar Abadi bagi janjinya. Banyak yang merasa lega setelah mendengar ini sementara yang lain menatap medan perang dengan napas tertahan. Pertarungan hidup dan mati pasti akan terjadi setelah negosiasi gagal. Saya sudah merasakan kehangatan Anda. Li Qiye tersenyum dan berkata, ayo, mengirimkan banyak pionmu ke kematian mereka hanya membuang-buang waktuku dan waktumu. Saya benar-benar ingin melihat betapa hebatnya pertunangan Di Zuo. Phoenix Maiden tetap duduk di keretanya sambil menatap Li Qiye tanpa melakukan tindakan apapun.
Pemimpin 18 Beast menghalangi jalan Li Qiye dan dengan dingin menyatakan, kecuali kami mati, Anda tidak memenuhi syarat untuk membuat Nona mengambil tindakan. Penguasa Agung, Li Qiye tertawa dan bertanya, kalian pikir kalian bisa menghentikanku sendirian? Kata-kata ini sangat arogan, namun mendengarkan tawa Li Qiye, bahkan mereka yang menganggap dirinya sebagai penguasa agung terkuat pun akan bergidik. Saat ini, ada sekitar 80 hingga ratusan penguasa surgawi yang terbunuh di tangannya, termasuk mengumpulkan penguasa agung terkenal yang namanya bisa membuat orang lain pucat karena ketakutan. Angka bukanlah segalanya. Mereka yang bahkan tidak mengetahui hukum kaisar hanya menyia-nyiakan budidaya mereka bahkan jika mereka mencapai puncak kedaulatan. Pemimpin 18 orang itu berkata dengan dingin. Pada titik ini, 18 orang memancarkan energi darah yang menembus langit. Rune kaisar abadi muncul di sekitar tubuh mereka, menyebabkan mereka berubah menjadi tembok besi besar yang membentang puluhan ribu mil. Nyanyian abadi muncul seolah-olah itu adalah kota seorang kaisar. Tidak ada yang bisa melewati setengah langkah mereka. Kata-kata pemimpin itu sulit untuk didengar, tetapi itu juga benar. Hukum kaisar sangat berharga bagi para petani. Penguasa agung yang berasal dari negara-negara besar yang belum pernah melihat atau mengembangkan hukum kaisar akan memiliki pengetahuan terbatas tidak peduli seberapa hebat hukum mereka. Ada gambaran besar antara kedua tipe penguasa ini. 18 binatang adalah ahli dari tahta tulang dan masing-masing dari mereka mengembangkan beberapa hukum kaisar. Mereka juga membentuk kaisar yang sangat kuat sehingga meskipun mengembangkan kekuatan mereka hanya 18, mereka seharusnya mampu menghentikan beberapa ratus atau bahkan lebih penguasa agung. Hati banyak orang berdebar kencang saat mereka menatap tajam pada rune kaisar abadi yang menari di sekitar 18 binatang. Seseorang berbisik, saya ingin tahu apakah rumor yang menyatakan bahwa orang-orang ini mengembangkan formasi kaisar itu benar atau tidak. Li Qiye melihat ke arah rune kekuasaan ini dan dengan acuh tak acuh berkata, ini benar-benar hanya membuang-buang waktu. Sayangnya, aku sedang tidak mood lagi untuk bermain dengan kalian, jadi biarlah cepat. Li Qiye kemudian membungkuk untuk mengambil harta karun kehidupan paragon berbudi luhur dari medan perang. Itu adalah senjata rusak yang ditinggalkan oleh Raja Hantu yang dibunuh olehnya. Harta karun ini ditembakkan oleh 9 kata panah sejati milik Li Qiye sehingga salah satu sudutnya terkelupas. Itu sudah rusak parah sehingga akan sulit untuk menggunakan kekuatan aslinya. Seiring berjalannya waktu, keilahian harta karun ini pada akhirnya akan layu dan sayangnya akan berakhir menjadi besi tua. Li Qiye membawa harta karun kehidupan virtues paragon yang rusak ini dan sambil tersenyum berkata, permainan sudah berakhir. Dia kemudian memanfaatkan Resplendent Break dalam sekejap. Pada saat itu, waktu tiba-tiba menjadi lebih cerah. Tangan kanan Li Qiye yang memegang harta karun tiba-tiba menjadi transparan dan bercahaya, rantai-rantai abadi mulai berputar di lengan. Ledakan. Dengan ledakan yang keras, langit kehilangan kecemerlangannya dan bumi bergetar. Harta kehidupan di tangannya meledak saat hukum universal paragon berbudi luhur yang tak terhitung jumlahnya keluar dan terjalin seolah-olah paragon berbudi luhur yang hidup telah tiba. Kecerahannya telah mencapai batasnya saat Li Qiye melancarkan serangan virtues paragon yang tak dapat diubah dengan harta karun kehidupan yang rusak ini. Serangan ini memiliki kekuatan absolut, seolah-olah serangan itu memanfaatkan seluruh kekuatan virtues paragon yang mencapai puncaknya sepanjang hidupnya dalam satu tembakan ini. Tidak bagus, aktifkan formasinya. Serangan ini tidak hanya mengejutkan para penonton, bahkan 18 binatang pun mengejutkan. Pada titik ini, mereka tidak punya pilihan selain terlibat. Ledakan. Dengan ledakan yang keras, formasi yang baru saja diaktifkan oleh 18 binatang langsung hancur oleh serangan ini. Formasi tersebut tidak dapat menahan serangan pamungkas dari virtues paragon. Lintasan serangan ini menekankan yin dan yang, menghancurkan 6 dao, dan bahkan membekukan struktur ruang dan waktu. Seolah-olah serangan ini benar-benar dilancarkan oleh virtues paragon dengan life tracer mereka sendiri sambil menggunakan serangan terkuat mereka. Seberapa kuatkah pukulan itu? Belum lagi penguasa surgawi, bahkan Raja Surgawi pun akan menjadi abu. Resplendent Break, teknik paling cemerlang di dunia ini yang akan mengubah segalanya menjadi abu. Resplendent Break, seperti namanya, adalah serangan yang sangat mempesona. Teknik ini seperti kembang api di langit malam, menghilang setelahnya.
Ini adalah teknik yang tidak ada duanya sejak dahulu kala sehingga tidak ada yang tahu asal-usulnya sekarang. Bahkan sangat sedikit yang mengetahui keberadaannya. Resplendent Break mampu memanfaatkan seluruh potensi senjata. Apapun bisa menjadi media untuk teknik ini, bahkan sehelai rumput pun bisa melepaskan serangan yang brilian. Sekali dimanfaatkan, rumput tersebut akan membakar seluruh sari kehidupan dan keinginannya untuk bertahan hidup. Semuanya akan dimasukkan ke dalam satu pukulan ini. Dengan melakukan itu, bahkan sehelai rumput pun akan mampu melancarkan serangan yang mengerikan dan mematikan. Bahkan harta karun kehidupan Virtuous Paragon yang rusak akan mampu memancarkan seluruh kekuatan, esensi, dan kekuatan Grendao ke dalam satu serangan setelah disalurkan oleh Resplendent Break. Itu membakar semua hukum universal dan menyempurnakan hukum prestasi dalam harta karun itu. Seolah-olah Virtuous Paragon secara pribadi melancarkan serangan terkuatnya. Bahkan lebih kuat dari serangan semacam itu. Setelah satu pukulan, senjata itu akan kehabisan tenaga karena akan membakar semuanya dalam serangan yang tak terpecahkan ini. Harganya adalah senjata itu akan hancur setelah menghabiskan seluruh kecemerlangannya. Ledakan. Dengan ledakan, Resplendent Break ini turun. Darah menyembur kemana-mana dan daging meninggalkan tulang ketika sisa-sisa daging yang tak terhitung jumlahnya jatuhan. Serangan ini menghancurkan habitat 18 binatang. Mereka bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk memanfaatkan variasi formasi terkuat mereka. Serangan ini menyebabkan mereka terbunuh dengan mayat yang terpotong-potong. Senjata itu juga tidak bisa lepas dari nasib berubah menjadi ketiadaan, sehingga tidak ada jejak sisa-sisanya. Serangan ini telah membakar seluruh isi senjatanya meskipun dibuat dengan logam dewa. Satu gerakan yang membunuh penguasa agung terlalu mengejutkan. Dalam waktu singkat, seluruh pemandangan diselimuti ketenangan yang mengerikan. Ini benar-benar sulit dipercaya. Semua menjadi tercengang saat mereka menatap hujan darah dengan ekspresi kusam. Mereka merasa sulit bernapas dan hampir mati lemas. Semua orang tahu tentang kekuatan harta karun kehidupan Paragon berbudi luhur, namun potensinya akan sangat terbatas setelah dirusak. Bahkan jika itu adalah harta karun hidup yang utuh, kecuali jika digunakan secara pribadi oleh Virtuous Paragon, ia tidak akan mampu melancarkan serangan terkuatnya. Seseorang yang menggunakan harta karun kehidupan Virtuous Paragon di alam bawah hanya akan mampu menciptakan kekuatan yang proporsional. Namun, bahkan Paragon berbudi luhur yang lain pun tidak akan mampu menggunakan harta kehidupan orang lain hingga 100% dari potensi sebenarnya, apalagi melepaskan pukulan pamungkas dan terkuatnya. Ini adalah hal yang mustahil. Bagi para pembudidaya, senjata mereka sendiri selalu yang paling kuat. Tapi sekarang, serangan luar biasa yang tak mengejutkan ini mengejutkan semua orang. Hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang tua abadi yang bersembunyi di balik tirai malam bergidik ketakutan setelah melihat pemandangan ini. Apakah itu hukum jaminan? Serangan ini terlalu menantang dan menakutkan. Apalagi anak jahat serangga hantu dan anak suci bulan sabit Titanic yang berasal dari garis keturunan kaisar menahan nafas. Belum lagi hukum kaisar, mereka bahkan telah mengembangkan hukum rahasia kehendak surga. Namun, betapa kuatnya rahasia hukum ini, mereka tetap tidak bisa melancarkan serangan yang begitu cemerlang dan pamungkas seperti ini. Tian Lunhui juga kehilangan warnanya. Dia berasal dari kerajaan kuno segala era dan disebut sebagai kaisar abadi, jadi bagaimana mungkin dia tidak melihat teknik dan hukum kaisar yang tak terkalahkan. Namun, serangan Li Qiye adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Ia yang selalu tenang dalam menghadapi segala keberagaman mau tidak mau ikut tersesat dalam kebingungan. Duduk tinggi di atas keretanya, Phoenix Maiden langsung berdiri dengan takjub. Pukulan yang tak terkalahkan ini sungguh menakjubkan sekaligus membuat ngeri. Banyak orang yang tiba-tiba menyadari sesuatu yang menakutkan, potensi Li Qiye tidak hanya dekat dengan pahlawan ketiga tersebut, dia juga sudah menyusulnya. Pada titik ini, banyak napas dingin yang menarik sementara para pembudidaya manusia meledak dengan sorak-sorai kegembiraan. Beberapa lelaki tua yang bersembunyi di kegelapan menatap Li Qiye dan bertanya-tanya, apa teknik rahasia ini? Bagi mereka, serangan sebelumnya terlalu berbahaya. Bahkan nenek moyang kekuatan besar pun merasakan bahaya. Resplendent Break adalah teknik yang sangat kuno dengan asal-usul yang tidak dapat dilacak. Ketika Kaisar Abadi Fei yang masih muda,
teknik ini membantu menciptakan banyak eksploitasi militer yang termasyhur. Baru setelah dia membawa kehendak surga, dia jarang menggunakan teknik ini. Tahun-tahunnya sangatlah panjang dan Kaisar Abadi Fei Yang, di era ekspansi Desolate, tidak mewariskan teknik ini sehingga generasi mendatang tidak mengetahui apa itu teknik ini. Kami membutuhkan senjata Kaisar. Saint Child dan Evil Child saling memandang secara bersamaan dan berbicara. Mereka langsung sampai pada kesimpulan yang sama, bahwa mereka harus meminta senjata Kaisar kepada sekte mereka. Entah itu kehidupan atau harta karun sejati, tidak masalah, tapi akan lebih baik jika itu adalah harta karun sejati. Mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa melawan Li Qiye tanpa senjata seorang kaisar, jadi ini sudah menjadi suatu keharusan. Dan bukan hanya keduanya, bahkan Tian Lunhui dilindungi sambil merenung. Mungkin Tian Lunhui sama seperti keduanya dan menggunakan senjata seorang kaisar untuk menekan Li Qiye. Senjata, betapapun kuatnya, akan pecah setelah digunakan dengan Resplendent Break, di luar senjata kaisar. Kenyataannya adalah bahkan harta karun kehidupan kaisar abadi pun akan terluka dan memerlukan waktu yang sangat lama untuk memulihkan kekuatan kaisarnya. Hanya harta karun sejati kaisar abadi yang tidak akan mempengaruhi. Tentu saja, dengan penggunaan yang teratur dan berulang-ulang, ini pun akan rusak. Li Qiye terkekeh setelah membantai 18 binatang dengan satu gerakan, lalu dia perlahan menuju ke langit di mana Phoenix Maiden berada. Sementara itu, gadis itu hanya menatap Li Qiye dengan dingin tanpa menunjukkan rasa takut. Li Qiye melangkah ke langit lalu menatap gadis itu dan sambil tersenyum berkata, "Baiklah. Sekarang aku bisa mengujimu." Pada titik ini, adegan itu membeku karena semua orang tidak bisa menahan diri untuk menahan napas dengan ketegangan yang ekstrim. Sebelumnya, tidak ada yang mengira masalah akan berkembang seperti itu. Bahkan bisa dikatakan bahwa dengan kata-kata gadis itu, semua pahlawan di dunia ini akan datang membantu, jadi membunuh manusia junior dengan mudah. Tapi sekarang, Li Qiye dengan mudah membunuh puluhan ribu orang dan akhirnya mencapai dia. Situasinya saat ini cukup berbahaya. Dia turun dari keretanya sambil menjaga seorang ratu dan kemudian dengan dingin berkata, "Saya harus mengakui bahwa Anda cukup tangguh. Namun, dengan satu langkah yang salah, Anda akan kehilangan seluruh papan. Suamiku akan menguasai dunia ini dan tidak ada yang bisa mengubah ini atau menghalanginya untuk menjadi kaisar abadi." Jika orang lain mengucapkan kata-kata ini, mereka akan dianggap gila, tapi Phoenix Maiden bisa mengutarakannya karena Di Zuo memang orang dengan peluang tertinggi untuk mencapai puncak di dunia Secret Nether. Tian Lunhui tidak membantah klaimnya. Bahkan para leluhur yang bersembunyi di balik bayang-bayang tidak menganggap pernyataan ini hanya sekedar bualan belaka. Semua orang di dunia Secret Nether sepakat bahwa Di Zuo memang paling menjanjikan. Kehilangan. Li Qiye tertawa dan melanjutkan, "Jika suatu hari nanti aku menghadapi kekalahan, itu pasti bukan karena suamimu. Selain itu, jalan menuju kaisar abadi tidak terbatas, tunggu sampai suamimu menjadi kaisar abadi yang sesungguhnya, barulah kamu bisa menyombongkan diri. Namun, saya khawatir hal itu tidak akan terjadi. Denganku di sini, siapa lagi yang bisa menjadi kaisar abadi? Kehendak surga adalah milikku sendiri, dan hal yang sama juga berlaku untuk tahta." Retorika Phoenix Maiden cukup berani, namun pernyataan Li Qiye bahkan lebih mendominasi. Meskipun orang lain merasa bahwa dia agak keterlaluan dengan keangkuhannya, mereka harus mengakui satu hal, setelah rekor pertarungannya hari ini, Li Qiye memang memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan tahta. "Cukup berani." Phoenix Maiden mencibir dan membalas, "Saya ingin melihat seberapa kuat Anda. Gunakan gerakan terbaikmu, aku siap menghadapi semuanya." Sikap kuat Phoenix Maiden mengejutkan banyak orang. Li Qiye membunuh begitu banyak orang dan menggunakan Resplendent Break telah membuat banyak orang khawatir. Mereka sepakat bahwa Phoenix Maiden sangat kuat, namun mereka juga tahu bahwa dia tidak akan mampu membunuh Li Qiye. Dia tidak akan bisa membekukan situasi kecuali dia memiliki gerakan membunuh yang sangat kuat. Setelah pertempuran ini, semua orang tahu bahwa para jenius dan keturunan dari keturunan kaisar, seperti Titanic Crescent Saint Child, tidak akan mampu bersaing dengan Li Qiye tanpa senjata kaisar. Oleh karena itu, gadis yang memilih untuk bertarung tanpa mundur adalah sumber kejutan. Benar-benar seorang pahlawan wanita.
Li Qiye tersenyum dan berkata setelah mendengar keputusan gadis itu untuk menerima tantangannya, kamu ingin menguji dan belajar lebih banyak tentang aku. Sayangnya, saya khawatir Anda akan kecewa karena saya tidak akan menggunakan gerakan membunuh apapun, tangan kosong saya saja sudah cukup. Li Qiye lalu merentangkan tangannya setelah mengatakan ini. Jawaban Li Qiye menyadarkan banyak orang dari ketidaktahuan mereka. Banyak hal yang semakin mengaguminya. Li Qiye sangat menentang surga, namun gadis itu memilih untuk melawannya bukan karena dorongan hati, itu sengaja untuk mengujinya. Sejak awal, dia bertarung tanpa senjata apapun. Meskipun dia telah menggunakan hukum prestasi yang luar biasa, orang lain masih merasa bahwa dia hanya berlatih dan tidak menunjukkan potensi sebenarnya. Terutama ketika dia mengeluarkan Resplendent Break, semua orang mengerti bahwa dia menyembunyikan banyak cara, dan ini membuat mereka bergidik. Kini, gadis yang berani menjumpainya adalah untuk menguji batas kemampuannya agar bisa membuka jalan lurus bagi suaminya. Karena sudah sejauh ini, tidak ada peluang rekonsiliasi di antara mereka berdua. Satu pihak harus mati. Saat ini, tidak ada yang tahu banyak tentang Li Qiye. Meskipun Di Zuo dianggap tidak terpecahkan, dia tidak memiliki keuntungan dalam situasi ini. Phoenix Maiden ingin menuntut demi suaminya dan menyelidiki Li Qiye sebagai penggantinya. Seseorang harus menikahi wanita seperti Phoenix Maiden. Banyak orang secara emosional memikirkan hal ini dalam pikiran mereka. Apakah dia tidak terpecahkan atau tidak, masih bisa diperdebatkan, tetapi harus diakui bahwa dia adalah istri yang berbudi luhur dan cerdas. Dia tidak hanya bertindak sebagai ahli strategi untuknya, dia juga akan melenyapkan penentangnya, memberikan kontribusi besar pada jalur kaisarnya. Di Zuo dan gadis itu benar-benar pasangan yang sempurna. Pada titik ini, banyak penonton yang iri pada Di Zuo. Seorang master sekte dari generasi sebelumnya hanya bisa menghela nafas, hebat, sungguh layak menjadi pertunangan Di Zuo. Kebijaksanaan dan keberaniannya layak untuknya. Hari ini, setelah melihat kemampuannya, semua orang menyadari bahwa dia memang memiliki gaya seorang ratu. Semua orang memandangnya dan diam-diam berspekulasi bagaimana pertempuran ini akan berakhir. Tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi, lakukanlah. Phoenix Maiden dengan dingin menyatakan. Pada saat ini, energi darah yang keluar dari tubuhnya saat roda kehidupannya muncul dengan terang di belakang tubuhnya seperti burung Phoenix langit yang melebarkan sayapnya. Pada saat ini, dia memancarkan kekuatan seorang kaisar ketika rune dao kekuasaan beredar di sekitar sosoknya. Semua orang terkejut melihat kekuatan kaisar di sekitarnya. Seseorang berteriak, bagaimana ini bisa terjadi? Itu adalah hukum kaisar. Meskipun tidak diketahui apakah ini adalah hukum kebaikan atau hukum panjang umur, ini sudah pasti merupakan hukum seorang kaisar. Hukum pastinya dan milik kaisar mana juga tidak diketahui. Namun, hal itu tidak mungkin. Meskipun negeri percikan ilahi merupakan kekuatan besar kelas 1, negara ini tidak bisa memiliki hukum panjang umur atau hukum kebaikan kaisar abadi. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menyembunyikannya sampai sekarang. Setelah melihat ini, semua orang menyadari bahwa hukum kaisarnya tidak datang dari negeri percikan ilahi, melainkan dari tahta tulang segudang. Setelah mempertimbangkan hal ini, mereka menjadi sangat gelisah. Singgasana tulang segudang berinvestasi besar dalam hal ini dan memberikan hukum kaisar bahkan sebelum dia secara resmi menikah dengan sekte mereka. Memberikan merit law kepada orang luar bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan oleh satu orang, bahkan keturunannya pun tidak. Tanpa ragu lagi, Phoenix Maiden telah diterima oleh para tetua dari Myriad Bonestrone. Ini berarti bahwa sang tahta sangat percaya dan sangat menghargai gadis itu. Li Qiye melihat ke arah tanda-tanda kekuasaan yang melayang di sekitar tubuhnya dan sambil tersenyum berkata, menarik, tapi hukum kaisar tidak berarti apa-apa yang penting. Gunakan gerakan terbaikmu sebelum terlambat. Setelah mengatakan ini, dia kemudian mengaktifkan 1000 tangan melawan 9 dunia. Pada saat ini, ribuan tangan Li Qiye mendukung banyak sekali dunia. Tidak peduli seberapa luas dunia ini, dia masih bisa mengangkatnya. Semua orang pernah melihat teknik ini sebelumnya. Dengan ini, meski dia sendirian, dia bahkan lebih kuat dari 1000 orang lainnya. Siapapun yang menghadapi teknik ini akan langsung terjerumus ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Phoenix Maiden tidak berani membayangkan entengnya dan diam-diam berteriak saat cincin sucinya terbuka.
41 cincin ilahi dengan jelas melayang di sekelilingnya, memberikan penampilan yang lebih sakral. Penguasa permata, bahkan generasi tua pun tergerak setelah melihat kekuatan gadis itu. Menjadi penguasa surgawi di usia muda ini adalah hal yang sulit bahkan bagi para penguasa yang berasal dari kekuatan besar. Seorang penguasa surgawi muda adalah seorang jenius di antara para jenius. Dan saat ini, Phoenix Maiden memiliki 41 cincin dewa. 50 adalah angka perubahan besar. Begitu seorang penguasa yang memiliki 50 cincin, itu akan mencapai pencapaian besar penguasa permata. Meskipun dia masih jauh dari pencapaian besar dengan 41 cincin, itu masih sangat menantang surga. Bahkan keturunan kerajaan pada usia ini belum tentu mencapai ranah penguasa permata. Bahkan Saint Child dan Evil Child mungkin tidak lebih kuat dari gadis itu. Agak menarik. Li Qiye tertawa kecil dan berkomentar. Roda kehidupan Li Qiye juga muncul dengan lautan darah yin yang muncul di belakangnya. Gelombang pasang darah membumbung tinggi ke langit seakan menenggelamkan bintang-bintang. Kaki orang-orang gemetar setelah melihat ledakan kekuatan Li Qiye. Lautan darah terlalu mendominasi. Dengan harta karun panjang umur seperti itu, dia tidak akan mampu menghentikan jasa hukum yang tak terkalahkan. Ekspresi gadis itu tidak mau berubah setelah provokasi Li Qiye, tapi dia tetap tidak terganggu. Dia dengan datar berkata, memiliki harta karun panjang umur yang tak terpecahkan tidak berarti bahwa kamu sendiri tidak terpecahkan. Dengan itu, keningnya tiba-tiba berkobar. Pekikan, teriakan burung Phoenix terdengar di 9 langit. Seekor burung Phoenix terbang keluar dari dahi. Energi bawah yang mengerikan memenuhi langit saat burung Phoenix abadi ini membawa energi jahat dan tidak menyenangkan. Burung Phoenix Yin. Banyak orang yang dikejutkan dengan pemandangan burung Phoenix yang menjulang tinggi ini. Ada rumor yang menyatakan bahwa ketika gadis itu lahir, Yin Phoenix menemaninya, tetapi tidak ada yang pernah melihatnya. Saat ini, Yin Phoenix ini membawakan energi yang tidak menyenangkan seolah-olah datang dari dunia orang mati, membuat semua penonton merinding. Hal ini sangat menakutkan, berdengung, dan ini bukanlah akhir, sebuah harta karun kehidupan terbang keluar. Ini adalah harta karun milik gadis itu, dia menggunakan esensi apinya untuk menyaring harta karun ini menjadi bentuk liontin batu giok. Dia menggunakan 4 logam harta karun Grand Dao dengan tanda emas untuk memperbaikinya. Saat dia mengeluarkannya, mantra langsung jatuh. Liontin itu menjadi terang saat burung Phoenix terbang keluar dari dalam. Serangkaian mantra dicurahkan, menciptakan pemandangan yang luas dan tidak jelas. Saat mantra mencapai Yin Phoenix, tubuhnya tiba-tiba terbakar. Tangisan Phoenix keluar terus-menerus. Seolah-olah Yin Phoenix dilahirkan kembali melalui api. Dalam sekejap mata, esensi api yang tak terhitung jumlahnya terbakar. Energi bawah bantuan Yin Phoenix ini sebenarnya diubah dengan liontin. Saat ini, tidak ada Yin Phoenix dan Phoenix Maiden. Hanya ada seekor burung Phoenix di hadapan semua orang, seekor Phoenix api yang menyalakan api halus dari 9 langit dan 10 bumi. Burung Phoenix yang biasa disebut dengan tidak lebih dari sebuah simbol. Paling-paling, burung-burung ini hanya membawa sedikit garis keturunan burung Phoenix asli. Burung Phoenix sejati adalah binatang mitos, dikatakan bahwa mereka adalah tunggangan abadi yang tak terpecahkan. Saat Phoenix api ini muncul, semua orang merasa bahwa itu adalah burung Phoenix asli karena ia memancarkan atmosfer yang sangat kuno dari binatang dewa sejati. Tampaknya ia mampu menghidupkan seluruh dunia dan menyempurnakan 6 dao seolah-olah itu adalah satu-satunya makhluk tak terpecahkan yang ada. Banyak yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupnya dengan kaki yang melemahkan saat melihatnya. Makhluk yang lebih lemah selalu takut pada binatang dewa, bahkan nenek moyang yang bersembunyi di balik bayang-bayang pun menjadi khawatir. Meskipun mereka dengan jelas mengetahui bahwa itu bukanlah burung Phoenix asli, aura binatang sucinya sangat nyata dan meneror. Coming of the Phoenix, Grand Dao Treasure Metal yang sangat luar biasa. Meski hanya mantra 4 kata, namun masih sangat jarang. 4 kata menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Logam harta karun ini lebih berharga daripada logam harta karun 9 kata, benar-benar tak ternilai harganya. Li Qiye tidak bisa menikmati pemandangan itu. Logam harta karun, Grand Dao berisi rune Grand Dao. Semakin banyak rune yang dikandungnya, semakin berharga nilainya. Namun, jika mereka memiliki rune yang menjadi frase lengkap, maka hal ini tidak terjadi lagi.
Sebuah logam harta karun mantra kadang-kadang bahkan lebih berharga daripada logam harta karun 9 rune. Coming of the Phoenix adalah kalimat mantra dari logam harta karun Phoenix Maiden yang disempurnakan olehnya. Meskipun hanya ada 4 kata, namun tetap sangat menantang kelangsungannya karena keempat kata tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kekuatan Coming of the Phoenix jauh lebih kuat dari 4 kata sandi biasa. Seolah-olah liontin halus ini secara khusus dirancang untuk Phoenix Maiden karena memungkinkan Yin Phoenix-nya dilahirkan kembali dari api secara instan. Yin Phoenix sudah sangat kuat, tetapi setelah mendapatkan mantra dari liontin, itu menjadi Fire Phoenix yang legendaris. Mantra tersebut memberikan aura ilahi yang sama dengan burung legendaris. Coba pikirkan, betapa menakutkannya aura binatang dewa. Tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya, tetapi mereka tahu bahwa itu adalah keberadaan yang sebanding dengan makhluk abadi. Tidak heran mengapa Li Qiye tidak bisa menahan diri agar tidak kagum pada Phoenix api di hadapannya. Logam harta karun ini benar-benar tak ternilai harganya. RMMBBB, cakar Phoenix api datang. Di bawah sayapnya, langit dan bumi tampak kecil karena bintang-bintang di langit hanyalah setitik debu, tidak cukup untuk mencapai puncak. Pergi. Li Qiye tidak mundur sama sekali saat menghadapi cakar burung Phoenix yang mendekat. Lautan darah Yin yang membumbung tinggi dan menenggelamkan langit dengan ikatan darahnya. Saat ini, Li Qiye menggunakan 1000 tangan secara maksimal. Tangannya mengangkat 3000 dunia sambil bersinar terang. Esensi kehidupan yang tak ada habisnya memenuhi langit saat tangan raksasa datang mencapai cakar yang melampaui batas ini. Ledakan. Namun, betapa hebatnya tangan 1000 Li Qiye, mereka tidak bisa menghentikan aura binatang dewa legendaris itu. Fire Phoenix ini terlalu kejam dan luar biasa. Oleh karena itu, Li Qiye terseret turun dari langit oleh cakar ini dan diinjak-injak di tanah berlumpur. Cakar tirani ini membuat semua orang terkesiap. Seorang leluhur dari kekuatan besar berkata, tahta tulang segudang bermaksud untuk melatihnya menjadi ratu yang tak bertanding. Kehebatan Phoenix Maiden tidak dapat dipuaskan oleh potensi pelatihan dari Divine Spark Country. Negara ini pasti tidak bisa memiliki harta yang tak ternilai seperti, kedatangan Phoenix ini harus diberikan kepadanya melalui tahta tulang. Gemuruh, Li Qiye keluar dari berlayar, mengarungi banyak puing dengan kecepatan ekstrim. Pekikan, tangisan Phoenix memenuhi langit. Meskipun Li Qiye cepat, Fire Phoenix bahkan lebih cepat lagi. Li Qiye baru saja terbang, tetapi burung Phoenix, dengan sayapnya yang terbentang, menyerangnya Agi dengan kecepatan yang tak tertandingi. Li Qiye terpesona sekali lagi dan memuntahkan darah. Mengerikan sekali, apakah binatang suci ini tidak terkalahkan? Seorang leluhur berseru setelah melihat kombinasi sempurna antara kecepatan dan kekuatan Phoenix api. Hal ini sungguh sulit dipercaya. Ledakan. Li Qiye menghantam pegunungan dengan keras dan merobohkan beberapa puncak sementara darahnya mewarnai tanah menjadi merah. Banyak orang menarik napas dingin melihat pemandangan yang begitu berdampak. Sekarang, mereka akhirnya mengerti apa itu aura dewa dari binatang dewa. Setelah menjatuhkan Li Qiye dengan sayapnya, ia melayang di langit seolah-olah sedang menatap mangsanya sambil memancarkan aura ilahi mengerikan yang menyebabkan orang mengotak-atik. Semua orang tahu bahwa ini bukanlah Phoenix api asli atau binatang dewa sejati. Namun aura dewa ini sangat nyata. Bahkan tatapan surgawi pun tidak akan bisa mengetahui sifat palsunya. Menabrak, Li Qiye bangkit dari puncak yang runtuh. Meski berlumuran darah, semangatnya tetap hidup, dia sama sekali tidak terlihat seperti orang yang terluka. Sayangnya, kamu bukan burung Phoenix asli. Li Qiye bangkit dengan semangat tinggi dan berkata sambil tersenyum, kamu benar-benar galak, tapi itu tidak cukup untuk membunuhku. Jika ini adalah aura binatang sucimu, maka aku akan menunjukkan kepadamu gaya raja dari segudang binatang. Ledakan. Pada saat ini, seluruh energi darah Li Qiye muncul dan berubah menjadi lautan darah yang menutupi langit. Energi primordial di sekitar tubuhnya dan tiba-tiba bercampur dengan energi darahnya yang melonjak. Saat ini, dia sepertinya telah membuka kekacauan primordial, menyebabkan banjirnya dunia. Istana takdirnya terbuka sehingga takdir sejatinya melayang keluar dengan fondasi daunnya. Dengan suara gemuruh yang panjang, fondasi dao selaras dengan takdir sejati dan kunpeng raksasa pun muncul. Sayap kunpeng ini menutupi langit dan kemudian membuka mulut untuk menyedot seluruh energi primordial.
Ia kemudian mengepakkan sayapnya, menyebabkan kekuatan primordial yang tak ada habisnya mengalir seperti air terjun. Pada titik ini, Li Qiye sudah tidak ada lagi dan hanya kunpeng primordial yang tersisa. Tubuh asli Li Qiye, takdir sejati, dan fondasi daunnya telah berubah menjadi kunpeng primordial raksasa ini. Kunpeng primordial ini langsung terbang ribuan mil di langit dan menutupi 9 langit. Sayapnya menutupi sinar matahari seolah-olah seluruh dunia suci Nether tidak dapat menampung tubuh mengerikannya. Kunpeng, banyak orang yang tidak bisa melihat ke atas. Mereka semua merasa bahwa hanya sayapnya yang dapat menyebabkan keruntuhan seluruh bumi. Ini bukan kunpeng biasa. Gumam seorang karakter hebat dengan wawasan mendalam. Melihat energi primordial yang turun dari kunpeng menyebabkan orang lain mempunyai ilusi bahwa kunpeng ini sedang menciptakan langit dan bumi baru. Phoenix Api tidak mundur saat menghadapi kunpeng ini dan membuat dunia mengetahui aumannya, pekikan. Ia kemudian terbang ke langit dengan sayapnya, meninggalkan jejak yang menyala-nyala. Di cakrawala yang tinggi, ekornya menciptakan tornado api raksasa yang membakar seluruh dunia. Api halus yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi badai yang membara, menelan kunpeng primordial. Kunpeng membalas dengan membalas dan mengepakkan sayapnya. Itu adalah keberadaan terbesar dari semua binatang. Legenda binatang mitos menganggap kunpeng sebagai salah satu yang memiliki tubuh terbesar, sesuatu yang mampu menelan langit dan bumi. Saat sayapnya mengepak, 9 ciri khasnya hancur. Badai yang membara itu menyebar dengan sayapnya seperti percikan api kecil yang padam. Berdengung, kehampaan terfragmentasi saat sayap kunpeng menyerang bumi. Ia kemudian membubung ke bawah dan langsung menghantam Fire Phoenix meskipun burung api itu melakukan serangan balik dengan pukulan terkuatnya. Setelah ledakan besar, Phoenix api terlempar menembus lapisan awan di langit dan terlempar ke bawah menuju tanah. Meskipun Fire Phoenix sangat cepat, Primordial Kunpeng bahkan lebih cepat. Saat burung Phoenix masih jatuhan, Kunpeng mengejarnya dengan kecepatan yang tak terhitung. Cakarnya dari langit yang tinggi menyambar Fire Phoenix. Burung Phoenix ingin melarikan diri, tetapi ia tidak dapat menghindari cakar primordialnya. Set! Suara robekan menggema di seluruh langit. Sayap Phoenix api dirobek paksa oleh Kunpeng. Dalam sekejap, Kunpeng berhasil mendaratkan pukulan fatal. Pemandangan ini benar-benar terlalu brutal dan banyak orang bergidik melihatnya seolah-olah sayap yang terkoyak adalah anggota tubuh mereka sendiri. Ledakan. Phoenix api, dengan sayapnya yang terkoyak, jatuh dari ketinggian dan terbanting keras ke tanah, menyebabkan banyak gunung runtuh. Fog, menyembur ke darah mana-mana. Fire Phoenix menghilang dan Divine Spark Phoenix Maiden muncul lagi di mata semua orang. Dia menyemprotkan seteguk darah saat dia mencoba membangunkan dengan tubuhnya yang berlumuran darah. Ini tidak akan berhasil, kamu saja tidak cukup untuk mengujiku. Li Qiye berwujud kunpeng dan melayang di langit seperti seorang tiran, menyebabkan orang lain merinding mendengar pernyataannya. 6 varian kunpeng, hukum ini diciptakan oleh Kaisar Abadi Minren setelah mengamati kunpeng. Li Qiye menggunakan teknik ini untuk mengubah fondasi dao miliknya menjadi kunpeng dan kemudian menyempurnakannya dengan cairan utama duniawi menjadi kunpeng primordial. Ini akan dianggap sebagai keberadaan sebelum penciptaan langit dan bumi, jadi jika seseorang benar-benar ada, maka ia akan menjadi makhluk yang tak terkalahkan selama ribuan tahun. Phoenix api milik gadis itu memang menantang surga karena merupakan burung mitos, tetapi bahkan burung mitos pun masih memiliki celah yang besar jika dibandingkan dengan kunpeng primordial. Menabrak, kereta Phoenix gadis itu datang dan langsung membawanya melarikan diri. Kecepatannya sangat cepat, hampir tiada tandingannya. Namun, kecepatan yang lebih cepat pun tidak bisa cepat kunpeng primordial. Kamu ingin melarikan diri, sudah terlambat. Kunpeng mengejar kereta itu dan menangkapnya dengan cakarnya yang tajam. Cukup dengan kesombonganmu. Gadis itu menggali keluar dari kereta dan menyampaikan semua jasa hukumnya. Api suci tak berujung seperti api yang berasal dari burung Phoenix api menyebar ke depan dada Kunpeng. Ledakan. Dia cukup mengesankan, tapi Kunpeng hanya mengepakkan sayapnya, membuatnya tampak seperti layang-layang yang talinya dipotong saat dia jatuh dari langit. Kunpeng melonjak tepat setelahnya dan menangkapnya dengan cakarnya. Tidak bagus, ini sudah berakhir untuk gadis itu. Kerumunan berseru setelah melihat gadis yang terluka parah itu jatuh ke tangan Li Qiye. Dalam wujud kunpengnya,
Li Qiye menatap gadis itu dengan cakarnya, namun ekspresinya tiba-tiba menjadi masam karena yang ada di genggamannya bukanlah gadis itu melainkan sebuah boneka kayu. Palsu. Dia segera mengerti apa yang sedang terjadi dan dengan cepat mengepakkan sayapnya untuk mengejar kereta tersebut. Aduh! Kereta Phoenix dihancurkan oleh cakar yang tajam, tetapi tidak ada tanda-tanda gadis itu berada di dalam. Ada gerbang kecil di dalam gerbong, jadi ketika dia memasuki kereta dia pasti melarikan diri ke lokasi lain. Gadis yang bertengkar hanyalah kambing hitam. Karena dia telah melarikan diri melalui gerbang Dao sejak lama, Li Qiye tidak bisa mengejarnya meskipun dia menginginkannya karena dia tidak tahu tujuannya. Jadi itu hanya wayang. Rupanya gadis itu sudah mempersiapkannya dengan baik sejak awal. Semua orang langsung mengerti setelah melihat pemandangan ini. Gadis itu sudah bersiap menghadapi skenario terburuk dan punya rencana untuk melarikan diri. Perhitungannya cerdik dan tanpa celah. Meski kalah, dia berhasil melarikan diri dengan selamat. Benar-benar wanita yang luar biasa. Merencanakan semua kemungkinan dan mengendalikan semuanya sepenuhnya. Kepintaran seperti itu sungguh menakjubkan. Meskipun dia kalah dan melarikan diri dari pertempuran ini, penampilan hari ini mendapat rasa hormat dan kekaguman. Meskipun dia datang dengan momentum yang mengancam dan tidak ada yang mengira dia akan kalah hari ini, dia tetap mengungkapkan gaya layaknya seorang ratu dengan menunjukkan kebijaksanaannya. Dapat dikatakan bahwa meskipun dia kalah, ini tetap merupakan kekalahan yang gemilang. Wanita ini telah membuat banyak orang kagum dan hormat. Tidak heran mengapa Di Zuo memilihnya. Setelah pertarungan hari ini, siapapun akan merasa dia adalah pasangan yang cocok untuknya. Kunpeng Purba menghilang dan Li Qiye muncul di hadapan banyak orang. Dia melayang di langit sambil menatap ke bawah. Saat ini, kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat orang tercekik, tidak perlu berbicara. Sikap Li Qiye yang angkuh saat ini bukanlah sikap untuk pamer dan malah sikap percaya diri. Adakah yang ingin bertarung? Tatapan dingin Li Qiye tidak hanya menyapu seluruh medan perang, dia juga melirik ke arah orang-orang yang berdiri jauh di cakrawala, menyaksikan pertarungan tersebut. Pada titik ini, dunia masih menganggap sebagai respons terhadap hasutan arogan Li Qiye, tidak ada yang berani keluar. Para hantu jenius itu menampilkan kepala mereka yang angkuh di hadapan mencerminkan dingin Li Qiye. Keturunan kekuasaan seperti Titanic Crescent Saint Child dan Ghost Insect Evil Child tidak berani menghadapi tantangan tersebut. Tanpa senjata kaisar, mereka tidak memiliki peluang menang meskipun mereka bekerja sama. Tian Lunhui bersembunyi di dalam dan mengeluarkan nafas misterius. Tidak ada yang bisa melihat ekspresi atau mengetahui apa yang dia pikirkan. Tokoh-tokoh hebat dari generasi sebelumnya tak mau ambil pusing dengan musibah ini. Saat ini, Li Qiye membunuh puluhan ribu musuh sendirian dengan momentum yang mengerikan, jadi siapa yang ingin menghancurkan mereka sendiri? Tidak ada seorang pun yang ingin menantang Li Qiye saat ini. Bahkan Divine Spark Phoenix Maiden telah melarikan diri dengan kekalahannya. Hanya 3 pahlawan dunia suci Nether yang memiliki kemampuan untuk menantang Li Qiye sekarang. Kalau begitu kita akhiri ini di sini hari ini. Li Qiye perlahan berbicara, tentu saja, saya menyambut siapapun yang tidak puas dengan saya untuk datang kepada saya kapan saja. Namun, yang terbaik adalah menyiapkan peti mati Anda sendiri terlebih dahulu. Kalimat sombong ini tidak membuat siapapun tertarik, dia hanya berdiri di atas dunia. Namun, tidak ada seorang pun yang berani melawan Li Qiye saat ini karena dia telah membuktikan dirinya layak untuk bertindak dengan cara yang begitu anggun. Sial, dia benar-benar terlalu brilian. Setelah Li Qiye pergi dan semua orang kembali dengan tenang, yang pertama mengancam adalah suku bayangan salju. Tiba-tiba, tepuk tangan meriah dan sorak-sorai meledak di mana-mana di suku tersebut. Pasukan Phoenix Maiden telah memikat mereka selama beberapa waktu, sehingga seluruh suku ketakutan. Mereka semua merasa bahwa mereka tidak akan dapat melarikan diri saat ini dan mungkin harus mengalami genosida. Bahkan setelah Li Qiye melakukan pertempuran, mereka tidak membawa banyak harapan. Bagaimanapun, gadis itu memiliki kemampuan untuk menindas dunia, belum lagi puluhan ribu musuh sebelum mereka. Di mata mereka, meskipun Li Qiye memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia tetap tidak akan mampu mengalahkan gadis itu. Namun, pada akhirnya, Li Qiye sendiri yang membunuh semua musuhnya dan Phoenix Maiden menderita kekalahan telak. Awan hitam yang menjulang di atas suku bayangan salju telah hilang.
Pelarian yang sempit ini menyebabkan para murid bayangan salju menjadi bersemangat melebihi kata-kata saat mereka menurunkannya. Qiurong Wanshui, yang telah menyaksikan pertarungan dari jauh, tidak bisa berkata-kata secara emosional. Tiba-tiba, setetes air mata menetes dari sudut matanya. Li Qiye tidak berjuang melawan begitu banyak orang hanya demi dirinya sendiri, namun juga demi suku bayangan salju. Sementara itu, para pembudidaya manusia lainnya juga sangat gembira. Salah satu dari mereka tidak bisa menahan tawa dan berkata, hahaha. Umat manusia kita akan menyapu semua musuh di generasi ini dan mencapai puncak. Banyak biksu manusia yang mengepalkan tangan serempak dan berseru gembira, benar. Mulai sekarang, ada seorang jenius dari ras kita yang sebanding dengan 3 pahlawan dunia suci Nether. Mereka yang paling sedih dengan hasil pertempuran itu pastilah ras hantu. Dikalahkan oleh manusia di awan jauh bagian selatan bisa dimengerti, lagi pula, manusia memiliki kekuatan yang luar biasa di sana. Namun, ini adalah perbatasan Nether bagian timur. Puluhan ribu ahli bergabung bersama hanya untuk pada akhirnya dihancurkan oleh Li Qiye. Li Qiye kini telah membangunnya dengan pertempuran ini dan menghancurkan harga diri ras hantu. Para hantu selalu menganggap dirinya sebagai penguasa dunia suci Nether, terutama ketika pahlawan ketiga di generasi saat ini benar-benar brilian. Mereka semua beranggapan bahwa kaisar abadi dunia ini pastilah hantu, sehingga mereka memandang ras lain, seperti manusia dan iblis, dengan pandangan meremehkan. Namun hari ini, Li Qiye berhasil mengalahkan musuh-musuhnya dan mengalahkan Phoenix Maiden. Hal ini pada persimpangan juga memukul momentum hantu arogan itu dengan cukup keras. Dapat dikatakan bahwa ras hantu telah kehilangan muka setelah pertempuran ini. Saat Li Qiye bertemu dengan kelompok Lan Yunzu, dia berkata sambil tersenyum ceria, "Hei, Paman, kamu akan menjadi terkenal dalam semalam setelah pertempuran ini. Mulai sekarang, hanya 3 pahlawan yang bisa dibandingkan denganmu." Li Qiye memandangnya dan menjawab, "Nak, kamu benar-benar meremehkanku. Permintaan pahlawan sampah di level yang sama ketiga denganku. Menurutmu aku ini siapa?" Terlepas dari sikapnya yang sombong, Penatua Zi dan murid-murid bayangan salju lainnya tidak berpikir bahwa dia sedang menyombongkan diri. Lan Yunzu dengan marah menyorotinya dan kemudian dengan bercanda berkata, "Oh, Paman, tidakkah kamu tahu bahwa kerendahan hati adalah suatu kebajikan? Hanya sedikit pujian dan kamu sudah gila, apakah kamu tidak malu?" Li Qiye tertawa terbahak-bahak dan kemudian berkata kepada Qiurong Wanshui, "Kembalilah dan periksa masalahnya, murid-muridmu membutuhkan seorang kepala suku untuk mengurus mereka." Qiurong Wanshui terlalu emosional untuk berbicara karena matanya berkaca-kaca. Pada akhirnya, dia hanya berbicara dengan lembut, "Terima kasih." Kelompok Peng Zhuang yang beranggotakan 6 orang memandang ke arah Li Qiye. Pada awalnya, mereka mengira dia hanyalah seorang manusia biasa yang cerdas. Mereka tidak menyangka bahwa Li Qiye pada akhirnya akan menguasai dunia dan menjadi seseorang yang setara dengan pahlawan ketiga tersebut, sehingga mereka merasa cukup bangga telah mengenal Li Qiye. Peng Zhuang mengacungkan jempolnya dan berkata, "Bangsawan muda, tidak, bos besar, kamu benar-benar tak terkalahkan. Kamu luar biasa." Mereka berenam merasa bangga karena telah berteman dengan Li Qiye, berjalan bahu-membahu bersama selama mereka bersama. Eksistensi seperti pahlawan ketiga adalah orang-orang yang hanya bisa dijunjung oleh karakter kecil seperti mereka. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Li Qiye, Qiurong Wanshui dengan cepat membawa kelompok Peng Zhuang dan Tetua Zi kembali ke suku bayangan salju. Setelah selamat dari badai ini, para murid masih merasa cemas dan membutuhkan Qiurong Wanshui untuk menjalankan pertunjukan. Setelah dia pergi, Lan Yunzu berkata pada Li Qiye, "Kelompok guru akan tiba paling lambat besok, maukah kamu membuka makam perdana yang tidak menyenangkan sekarang?" Li Qiye menenangkan dan menjawab, "Tidak, saya tidak sedang terburu-buru saat ini. Saya belajar banyak dan harus memikirkannya. Saya memiliki perspektif baru dalam pertarungan dan mungkin saya akan mampu menciptakan teknik yang tak terkalahkan." Pertempuran berdarah ini menyempurnakan semua yang telah dipelajari Li Qiye dan menggabungkannya, terutama 1000 tangan melawan 9 dunia, pertempuran itu telah mencapai puncak baru. Benih hukum prestasi tertinggi telah terbentuk di kepalanya, jadi dia memerlukan waktu untuk mencoba memahami hasil dari pertempuran ini. "Aku akan terus mengawasimu." Lan Yunzu tidak berkata apa-apa lagi dan segera menyiapkan tempat yang aman untuknya.
Dia akan bertindak sebagai pelindung daunnya. Seperti yang dikatakan Lan Yunzu, Li Qiye menjadi terkenal dalam semalam karena pertempuran ini. Ketenarannya menyebar ke seluruh perbatasan Nether dan menjadi topik hangat bagi banyak orang, terutama mereka yang melihat pertempuran dengan mata kepala sendiri. Orang-orang ini berkesempatan menceritakan kembali kejadian tersebut dengan cara yang muluk-muluk. Fierce Li Qiye, gelar ini menggelegar di mana-mana dalam waktu singkat dengan kekuatan yang menggelegar tidak kalah dengan kisah ketiga pahlawan tersebut. Li Qiye yang galak adalah kebanggaan umat manusia. Beberapa orang yang berkepentingan bahkan membuat slogan untuknya. Saat orang-orang mendiskusikan pertempuran ini, ada juga hal lain yang perlu diperhatikan, kunci utama yang tidak menyenangkan. Sulit untuk menghindari masalah ini ketika Li Qiye dibesarkan. Kapan Li Qiye akan membuka makam utama yang tidak menyenangkan? Tidak ada yang berani menanyakannya secara langsung, sehingga mereka hanya bisa berspekulasi. Namun, orang-orang akan menunggu sampai dia membuka kuburnya. Setelah pertempuran, semakin banyak orang dari berbagai sekte pergi dan berkemah tepat di luar makam perdana yang tidak menyenangkan. Dalam hitungan hari, banyak kelompok dari seluruh dunia berkemah di lokasi ini, menunggu Li Qiye membuka kuburannya. Mereka ingin mengikuti ke dalam, tetapi apakah seseorang akan sukses atau tidak, itu tergantung pada keberuntungan mereka sendiri. Berita bahwa kuburan akan terbuka sangatlah penting dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia suci Nether. Garis keturunan yang tak terhitung jumlahnya mengirim para ahli dan master ke perbatasan Nether. Bahkan sekte kecil dan penggarap gelandangan segera melakukan pembongkaran ke sini tanpa memikirkan biayanya. Kuburan perdana yang tidak menyenangkan dipenuhi dengan godaan yang tak terbatas bagi para penggarap Nether suci. Metode legendaris menuju kehidupan abadi, obat raja dan ramuan abadi, harta karun kuno, dan artefak suci, ciptaan apapun di dalam kubur ini akan membuka jalan masa depan bagi siapa saja. Banyak sekte dan klan yang tertutup setelah mendengar berita tersebut. Mereka bahkan mengirim pesan untuk memberitahu majikan mereka. Sungai Seribu Ikan Mas adalah salah satu sekte paling awal yang tiba di makam utama yang tidak menyenangkan. Saat mereka datang, seekor ikan mas besar terlihat berenang di cakrawala di atas 9 langit seperti seekor naga yang menciptakan riak ombak. Sungai Seribu Ikan Mas ada di sini, apakah itu mendukung Li Qiye? Banyak sekte yang sangat waspada melihat Daois Bao Gui dan para tetua lainnya dengan energi darah mereka yang agung. Sungai Seribu Ikan Mas dengan bangga telah melintasi dunia suci Nether sambil tersenyum sejak lama karena kekuatan yang besar. Kemarin, pertarungan Li Qiye bisa dianggap sebagai tantangan bagi ras hantu, jadi hari ini, ketika Daois Bao Gui membawa serta banyak ahli sebanyak ini, mungkin bukan untuk Prime Ominous Grave melainkan untuk membantu Li Qiye. Mungkin sekte sungai ingin memberitahu dunia suci Nether bahwa itu adalah garis keturunan yang tidak boleh diremehkan atau dipandang rendah oleh siapapun. Daois Bao Gui dan para tetua segera datang menemui Lan Yunzu tepat setelah mereka tiba. Taoisme tua itu sedikit khawatir dan bertanya, bagaimana kabar bangsawan muda? Setelah mendengar tantangan Li Qiye terhadap dunia, Daois tua itu menjadi sangat terkejut. Dia tidak hanya membawa serta para tetua, tetapi dia bahkan mengundang leluhur untuk datang melindunginya. Dia baik-baik saja dan sedang dilindungi saat ini. Lan Yunzu melaporkan situasi Li Qiye kepada gurunya dan para tetua. Setelah mendengar laporannya, orang tua itu merasa lega sekaligus terkejut. Bahkan seorang tetua tertinggi dari sekte sungai tidak bisa menahan diri untuk tidak mematuhinya, benar-benar tangguh. Mampu membunuh begitu banyak musuh sendirian. Tidak heran mengapa sang patriark memilih bangsawan muda untuk menjadi penjaga kita. Yang Mulia memuji, Sungai Seribu Ikan Mas kami adalah satu sekte dengan 2 orang jenius. Yunzu sudah cukup cemerlang, dan sekarang kami juga memiliki seseorang seperti bangsawan muda. Ini lebih dari cukup untuk bersaing dengan orang-orang seperti di Zuo demi kehendak surga. Dia sudah mengetahui bahwa pohon impian memilih Li Qiye karena suatu alasan, jadi sekarang setelah Li Qiye menunjukkan bakatnya, dia sangat optimis. Para tetua sangat gembira. Mereka menaruh harapan besar pada Lan Yunzu, meskipun dia, sebagai keturunan sekte sungai, tidak menjelajahi dunia seperti di Zuo, dia telah mengembangkan rahasia hukum di usia muda dan dapat berkomunikasi dengan kehendak surga. Para tetua percaya bahwa, di masa depan, Lan Yunzu tidak akan lebih lemah dari Di Zuo, Tian Lunhui, dan Chan Yang.
Sekarang, dengan tambahan seorang jenius yang menentang surga seperti Li Qiye, Sungai Seribu Ikan Mas menjadi lebih percaya diri dalam bersaing memperebutkan kehendak surga. Sebuah sekte dengan dua orang jenius cukup langka. Sekte Sungai tidak keberatan datang dari awan jauh di bagian selatan sampai ke tempat ini. Sementara itu, sekte perbatasan Nether lainnya juga berkumpul tepat di luar kuburan. Di antara mereka, kedatangan tahta tulang segudang sungguh luar biasa. Ledakan. Diiringi ledakan yang memekakkan telinga, gunung suci yang menyerupai mahkota kekuasaan tiba-tiba mendarat tepat di luar makam perdana yang tidak menyenangkan. Energi abadi mengelilingi gunung ilahi ini dengan benda langit samar di sekitarnya seolah-olah gunung ini adalah pusat langit dan bumi. Bahkan gunung leluhur ada di sini. Melihat gunung dewa ini muncul membuat banyak orang terkejut. Siapapun dan bahkan sekte manapun akan merasa takut dan kagum di depan gunung leluhur ini. Ini pasti untuk mendukung Di Zuo, jika tidak, gunung leluhur tahta tidak akan turun dengan mudah. Banyak orang yang tersentak melihat gunung itu. Yang lain berbisik, sejak tetua Sungai Seribu Ikan Mas datang, singgasana tulang segudang, yang merupakan eksistensi terkuat di perbatasan Nether, juga tidak akan mundur. Kedua belah pihak pasti sedang tegang saat ini. Li Qiye mengetahui dan Di Zuo menjadi musuh adalah sesuatu yang semua orang. Di Zuo sama sekali tidak akan memaafkan Li Qiye karena telah mengalahkan Phoenix Maiden dan membunuh begitu banyak penggarap hantu, sehingga pertarungan antara keduanya tidak dapat dihindari. Sekarang, niat tahta itu sudah terlalu jelas dengan munculnya gunung leluhurnya. Jika itu pertarungan satu lawan satu, maka tahta tulang tidak akan mengganggu. Namun, jika Sungai Seribu Ikan Mas ingin memainkan permainan angka, maka tahta tidak akan tinggal diam. Bas, saat semua orang masih terkejut melihat gunung leluhur, suara mendengung tiba-tiba muncul. Langit segera berubah gelap dan para penggarap yang melihat ke atas menyadari ada sesuatu yang menghalangi langit. Ya dewa, itu adalah suku serangga karapas perunggu, larilah. Setelah melihat makhluk padat yang menutupi langit, banyak orang kehilangan akal sehatnya. Zizizi, pada saat ini, serangga yang tak terhitung jumlahnya berkumpul untuk membentuk keberadaan. Berbentuk manusia seukuran gunung. Saat semua sayap perunggu serangga bersatu, garis besar perunggu itu menjadi jelas bagi semua orang. Meski hanya merupakan gabungan serangga, sulit untuk mengatakan bahwa raksasa perunggu ini bukanlah makhluk nyata. Raksasa itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha. Tidak perlu terlalu khawatir. Suku serangga karapas perunggu saya ada di sini untuk makam utama yang tidak menyenangkan, bukan untuk membantai orang yang tidak bersalah. Setelah mendengar ini, banyak orang yang melarikan diri berhenti, tetapi mereka segera melanjutkan mundur karena mereka ingin melihat raksasa perunggu itu dari jauh. Suku serangga karapas perunggu adalah cabang ras hantu yang sangat menakutkan. Siapapun akan merasa merinding ketika nama mereka disebutkan di dunia suci Nether. Suku ini sudah ada sejak lama, bahkan ada yang berspekulasi bahwa suku ini lahir sebelum era Desolate. Meskipun tidak pernah menghasilkan kaisar abadi, legenda mengatakan bahwa nenek moyang suku ini dari zaman kuno telah memakan keberadaan yang menyaingi kaisar abadi. Dan ini bukanlah aspek yang paling menakutkan dari suku serangga ini. Sebaliknya, itu adalah kemampuan mereka untuk memproduksi. Selama kondisinya tepat, mereka akan segera berkembang biak. Artinya, suku tersebut dapat menghasilkan jutaan keturunan dalam waktu yang sangat singkat. Oleh karena itu, melawan suku serangga berarti melawan kekuatan yang tidak akan pernah bisa dibasmi sepenuhnya. Tanah yang dirusak oleh mereka sepertinya telah dimakan oleh belalang karena mereka memangsa apa saja. Tubuh mereka sangat kuat dan sulit dibunuh. Dengan kata lain, anggota suku ini seperti kecoa, satu kecoa bisa ditoleransi, tapi 1 juta kecoa yang tidak bisa dibunuh sudah cukup menakutkan. Ada pepatah di dunia suci Nether, lebih baik menyentuh garis keturunan kaisar daripada menciptakan perseteruan dengan suku serangga karapas perunggu. Kehadiran serangga tersebut membuat khawatir banyak orang. Tidak ada yang berharap menjadi santapan serangga ini. Mereka akan memakan apa saja, bahkan kotoran di tanah. Setelah dimakan oleh serangga ini, mereka bahkan tidak akan menyisakan satupun tulang di tubuh Anda. Banyak orang yang tertidur dan lari setelah membayangkan nasib seperti itu. Jadi, Raja Karapas Perunggu tidak mempermasalahkan jarak yang jauh dan datang dari daratan berkabut jauh-jauh ke sini. Saat ini, suara ilmiah muncul.
Aura yin yang muncul di langit saat beberapa ribu master memanfaatkan energi ini untuk mendekat. Saat energi yin yang ini tiba tepat di luar makam utama yang tidak menyenangkan, energi itu berubah menjadi simbol yin yang sangat besar, lalu semua orang akhirnya melihat seorang pria parubaya yang duduk di tengah. Dia mengenakan jubah dengan pola yin yang sambil memancarkan aura ilmiah yang transenden. Mudah untuk mengatakan bahwa dia adalah pria gagah di tahun-tahun sebelumnya. Bahkan Raja Karapas Perunggu tidak berani mengabaikan prosedur ramah yang benar saat dia dengan cepat bertanya, jadi itu adalah Guru Yin Yang, maafkan salam saya yang tertunda. Master Yin Yang, ayah dari Chan Yang dan Master Sekte Gerbang Yin Yang. Orang-orang bergidik setelah mendengar nama itu. Gerbang Yin Yang adalah sebuah silsilah besar di perbatasan Nether bagian timur yang didirikan oleh Kaisar Abadi Yin Yang. Saat ini, ketika berbicara tentang Gerbang Yin Yang, kita harus berbicara tentang dua orang, Guru Yin Yang dan Chan Yang. Banyak persetujuan terdengar mengenai Guru Yin Yang karena dia adalah ayah dari Chan Yang. Siapakah Chan Yang? Salah satu dari 3 pahlawan, seseorang yang sebanding dengan Di Zuo. Namun, bagian paling mengerikan tentang Chan Yang dia dipilih oleh alam leluhur untuk menjadi pewaris mereka. Alam leluhur berada di puncak. Dunia suci Nether, itu adalah tempat asal mula ras hantu, lokasi paling suci dan sakral. Sebuah legenda menyatakan bahwa di era yang sangat jauh, alam leluhur memimpin ras hantu menuju kejayaan. Banyak hantu percaya bahwa tidak akan ada suku hantu saat ini jika bukan karena alam leluhur. Selama jutaan tahun, sebagian besar hantu Kaisar Abadi kurang ada di alam leluhur. Misalnya, Kaisar Abadi Yixi, Kaisar Abadi Ersi, Kaisar Abadi Yin Yang, dan Kaisar Abadi Chong Huang. Semuanya terkait erat dengan alam. 1. Yixi sama dengan era pertama, Ersi sama dengan era kedua, Yin Yang sama dengan Yin Yang tentunya, Chong Huang sama dengan Raja Serangga. Meskipun alam leluhur berada jauh di atas awan dan jarang menanyakan hal-hal duniawi, alam ini masih memiliki status transenden di dunia suci Nether. Dalam keadaan khusus, ia dapat menggalang ras hantu di dunia, dan bahkan keturunan-keturunan kaisar, seperti singgasana tulang segudang, sangat waspada terhadap alam leluhur. Chan Yang adalah putra Guru Yin Yang dan juga keturunan Gerbang Yin Yang. Di usianya yang masih sangat muda, Chan Yang sudah sangat terkenal. Kemudian, seorang leluhur dari alam leluhur turun dan memilih dia sebagai pewaris mereka. Sebelumnya, suku hantu yang tak terhitung jumlahnya mempersembahkan murid mereka yang paling berbakat dan luar biasa untuk leluhur ini, tetapi alam leluhur tidak peduli dengan para jenius ini. Setelah itu, sang leluhur bahkan pergi ke singgasana tulang segudang dan kerajaan kuno segala era bersama dengan klan penyendiri lainnya, namun ia tidak dapat menemukan penggantinya. Apalagi Di Zuo dan Tian Lunhui tidak terpilih. Begitu melihat leluhur Chan yang dalam sesi pemanasan penyendiri, dia segera membawanya dan membawa kembali ke alam leluhur. Kabar ini sempat menimbulkan sensasi saat itu. Menjadi keturunan alam leluhur adalah hal yang sangat mengejutkan karena meskipun orang tersebut tidak bisa menjadi kaisar abadi di masa depan, menjadi penguasa alam leluhur berarti dia akan menjadi eksistensi tertinggi di dunia suci Nether, dan raja semua hantu yang tidak bermahkota. Semua suku hantu memahami pentingnya masalah ini. Menjadi keturunan alam leluhur menandakan kejayaan seumur hidup dan memberikan kemampuan untuk mengatur seluruh dunia. Tahta seperti itu didambakan oleh banyak orang jenius. Oleh karena itu, Gerbang Yin yang menjadi layang-layang yang mengikuti arah angin. Dalam semalam, status Gerbang Yin yang di dunia suci Nether menjadi sedikit lebih tinggi daripada singgasana tulang segudang. Sebagai ayahnya, Guru Yin yang tentu saja bangga memiliki putra seperti Chan Yang. Meski begitu, dia bukanlah seseorang yang menjadi terkenal hanya karena putranya. Semasa mudanya, dia sudah menjadi seorang jenius brilian yang terkenal di seluruh dataran. Pada usia 20 tahun, dia telah menjadi orang suci kuno. Ini terjadi pada era Dao yang sulit, jadi menjadi orang suci kuno pada usia itu adalah prestasi yang sangat mengejutkan. Seseorang bahkan mengatakan bahwa jika Guru Yin yang tidak dilahirkan pada era Dao sulit, maka dia akan memiliki kesempatan untuk berusaha menjadi kaisar abadi. Kemudian, sang master dengan paksa memulai penutupannya selama era Dao sulit, sehingga dia terluka dan budidayanya terhenti. Jika bukan karena ini, bahkan dengan usianya saat ini dan energi darahnya yang agung,
mungkin dia masih memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan kehendak surga dengan generasi muda. Kedatangan Guru Yin yang memimpin besar. Karena bahkan keberadaan suku serangga karapas perunggu harus mengucapkan sopan terhadap spam, sekte lain jelas datang untuk menyambutnya juga. Sekelompok master sekte mulai berbicara padanya, bolehkah saya bertanya kapan Chan yang akan kembali? Banyak orang di dunia suci Nether selalu memperhatikan situasi Chan Yang, bahkan lebih. Dari situasi Di Zuo memiliki masa depan cerah dengan peluang besar untuk menjadi kaisar abadi. Singgasana Tulang Segudang, sebuah sekte dengan 3 kaisar, juga merupakan garis keturunan yang menakutkan. Namun, Chan Yang berbeda. Sebagai keturunan alam leluhur, meskipun dia tidak menjadi kaisar abadi di masa depan, dia akan tetap menjadi eksistensi tertinggi yang menguasai alam leluhur. Kita harus ingat bahwa alam leluhur mewakili seluruh ras hantu dan dapat mengatur dunia. Tahta tulang benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan alam leluhur, asal mula ras hantu, meskipun berstatus bergengsi. Oleh karena itu, lebih banyak hantu yang menilai Chan yang lebih tinggi daripada Di Zuo. Lagi pula, belum ada kepastian apakah Di Zuo akan menjadi seorang kaisar sementara pemahaman Chan yang atas alam leluhur sudah tertulis di bintang-bintang. Guru Yin yang tersenyum menanggapinya dan berkata, putraku tidak dapat kembali sekarang dari alam leluhur. Fisik abadinya membuat beberapa kemajuan setelah melampaui batas kecilnya. Saat ini, dia sedang dalam budidaya dipelihara untuk mencapai penyelesaian akhir. Penyelesaian kecil fisik abadi. Kelompok itu tersentak setelah mendengar jawaban sang master. Seluruh dunia mengetahui bakat Chan Yang. Dia pastinya mengembangkan teknik dan hukum prestasi yang tak tertandingi sebagai keturunan alam leluhur, perlakuannya tidak akan lebih buruk daripada perlakuan terhadap keturunan kaisar manapun. Jadi sekarang, setelah mengetahui bahwa immortal fisiknya masih dalam tahap penyelesaian kecil, bagaimana mungkin orang tidak tergerak? Ketika Chan yang pertama kali memasuki alam leluhur, ketenaran, bakat, dan prestasinya telah menyaingi Di Zuo dan Tianlun Hui. Sekarang, dengan penyelesaian kecilnya immortal fisik, berapa banyak orang yang akan merasa ketakutan setelah mengetahui hal ini? Jika fisik keabadiannya mencapai penyelesaian sempurna, bahkan jika dia tidak bisa menjadi kaisar abadi, dia akan tetap menjadi eksistensi mengerikan yang mampu bersaing dengan kaisar abadi. Setelah mendengar ini, suku hantu menyadari potensi gerbang Yin Yang. Putra Tuan Yin yang terlalu hebat. Dia tidak hanya akan menjadi keturunan alam leluhur, tapi dia juga akan memiliki fisik abadi yang sempurna di masa depan. Posisi master dan sektenya naik lebih tinggi sekali lagi. Penyelesaian kecil fisik abadi. Faktanya, setelah berita ini keluar, banyak orang yang merinding. Baik hantu maupun orang dari ras lain berteriak-teriak tanpa henti. Mungkin Chan yang akan menaungi Tianlun Hui dan Di Zuo. Akankah dia menjadi pemimpin dari 3 pahlawan? Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak bermalam. Sejak Chan yang memasuki alam leluhur, dia menghilang dari pandangan dunia. Saat itu, Di Zuo sedang menyapu musuh-musuhnya dengan pertarungan bergengsi, sehingga ia menjadi lebih terkenal dari Chan Yang dan Tianlun Hui. Namun sekarang, setelah berita tentang penyelesaian minor immortal fisik menyebar, orang-orang menyadari bahwa meskipun dia pergi ke alam leluhur, itu tidak berarti bahwa dia menjadi lebih lemah dari Di Zuo atau Tianlun Hui. Mungkin penyelesaian kecilnya, immortal fisik, bahkan akan memperlebar jarak antara dia dan 2 lainnya. Berita ini kemudian sampai ke gunung leluhur tepat di luar makam utama yang tidak menyenangkan. Setelah mendengar ini, sebuah suara kuno hanya tertawa dan berkomentar, ini hanya penyelesaian kecil. Tunggu sampai selesai, lalu bicara. Ini tidak seperti tahta tulang segudang yang tidak pernah memiliki fisik abadi yang sempurna. Akan terkesan arogan dan bodoh jika ini datang dari orang lain, tapi tidak jika itu datang dari karakter agung yang berasal dari singgasana tulang. Mereka tidak hanya menghasilkan kaisar abadi, mereka juga memiliki fisik abadi yang sempurna. Itu adalah salah satu sekte langka yang memiliki hukum merit fisik abadi yang lengkap. Adapun Tianlun Hui yang berada tepat di luar kuburan, dia hanya tersenyum dengan cara yang tidak terbaca setelah mendengar tentang penyelesaian kecil Chan Yang. Senyuman penuh teka-teki ini saja sudah membuktikan kepercayaan dirinya meskipun Chan Yang telah mencapai prestasi. Guru Yin yang memberikan beberapa berita lagi yang mengejutkan orang lain, para tetua kota leluhur akan berkunjung.
Pembukaan makam kali ini berbeda dengan sebelumnya. Kota leluhur adalah benteng yang dibangun oleh alam leluhur di dunia suci Nether. Ini adalah titik perhentian kekuatan ini dan biasanya mewakili ideologi dan niat mereka. Kota leluhur jarang mempedulikan masalah duniawi atau konflik antar suku hantu. Mereka jarang datang ke pembukaan kuburan perdana yang sebelumnya tidak menyenangkan, namun kali ini berbeda, yang menghasilkan banyak kejutan. Banyak yang merasa curiga dengan berita ini karena mereka merasa tidak meratakannya. Master Yin Yang dan sektenya berkemah tepat di luar kuburan. Setelah menetap, kelompok pertama yang dikunjunginya bukanlah singgasana tulang segudang atau suku hantu lainnya, melainkan Sungai Seribu Ikan Mas. Sekte Sungai mengadakan upacara yang sangat megah untuk menyambut kunjungannya. Sang master duduk di tandu yang nyaman saat dia dibawa ke kamp sekte tersebut. Dia bahkan tidak turun ketika Daois Bao Gui bertemu dengannya, dia hanya menganggukkan kepalanya untuk memberi salam. Tetua Sekte Sungai merasa tidak puas dengan sikap Guru Yin Yang, namun penganut Tao Bao Gui cukup murah hati dan masih tersenyum ceria kepada tamunya. Sang master kemudian diundang ke sebuah ruangan. Saat masih duduk di tandu, dia menatap Daois Bao Gui dengan dagu terangkat tinggi. Sang master kemudian berbicara, "Rekan Daois Bao Gui, saya ingin bertemu Li Qiye, wali Anda." Para tetua sangat tidak senang. Mereka pasti sudah mengusirnya jika dia bukan tamu. Gerbang Yin Yang adalah garis keturunan seorang kaisar, begitu pula Sekte Sungai. Ia memiliki keyakinan mutlak bahwa ia hanya lebih kuat dan tidak lebih lemah dari gerbang Yin Yang. Guru Yin Yang memiliki seorang putra hebat yang menjadi keturunan alam leluhur, tetapi Sekte Sungai tidak takut akan hal ini. Alam leluhur hanya dominan terhadap ras hantu, dan karena Sungai Seribu Ikan Mas adalah garis keturunan manusia dan iblis, alam leluhur tidak memberikan wajah apapun. Inilah alasannya mengapa para tetua tidak senang dengan helikopter sementara hantu lain menganggap sikap ini sebagai hal yang biasa. Namun demikian, Daois Bao Gui memiliki temperamen yang baik dan menenangkan kepalanya sebelum menjawab sambil tersenyum, "Maaf, Master Gerbang Yin Yang, penjaga kami sedang menjaga kesehatannya dan tidak akan melihat tamu manapun. Dia harus melakukannya meskipun dia tidak mau." Master Yin Yang mencibir dan memerintahkan orang-orang dengan menunjuk dagunya. Dia kemudian menyatakan, ini bukan izin dia untuk memutuskan. Sikap ini semakin membuat marah para tetua, terutama Yang Mulia yang selalu menjadi pendukung setia Li Qiye. Yang Mulia tersenyum dan berkata, "Tuan Gerbang Yin Yang, dalam hal status, penjaga kami jauh lebih tinggi daripada Tuan Sekte atau Raja Kerajaan. Tidak sulit jika Anda ingin bertemu dengan penjaga kami, tetapi beritahu leluhur sekte Anda untuk datang sendiri. Mungkin penjaga kita akan melihatnya secara pribadi. Mungkinkah Sungai Seribu Ikan Masmu ingin menjadi musuh ras hantu kami?" Master Yin yang dengan dingin berkata dengan ekspresi gelap, "Saya datang sambil mewakili kota leluhur." Ekspresi Yang Mulia juga menjadi dingin. Sebagai tetua tertinggi Sekte Sungai, dia adalah salah satu guru langka di masa sekarang dan tidak mudah terganggu. Bagaimana dengan kota leluhur? Pada saat ini, sebuah suara santai perlahan muncul, "Saya sama sekali tidak menyadarinya, dan melawan seluruh ras hantu juga bukanlah hal yang gila. Ini bukanlah sesuatu yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Saya adalah tipe orang yang membunuh semua orang yang menentang saya, jadi meskipun ras hantu Anda memiliki miliaran ketenaran, saya tidak setuju membunuh miliaran orang." Apa sekarang? Saat ini, Li Qiye keluar bersama Lan Yunzu yang menemaninya. Para tetua segera berdiri menyambut kehadirannya. Daois Bao Gui tersenyum dan berkata, "Bangsawan muda akhirnya menyelesaikan pukulanmu. Aku hanya keluar untuk mencari udara segar, tapi ku dengar ada seseorang yang membual tanpa malu-malu di tempat ini jadi aku datang untuk melihatnya." Li Qiye kemudian duduk tepat di hadapan Guru Yin Yang. Para murid yang memegang tandu Guru Yin Yang berteriak pada Li Qiye, "Junior, hentikan sikap sombongmu." Li Qiye terlalu malas untuk melihat ke arah murid ini dan memerintahkan, "Seorang portir berani berteriak di hadapanku. Tampar dia." Pa. Dua terasa keras terdengar jelas. Lan Yunzu, yang berdiri di samping Li Qiye, menamparkan murid portir itu 2 kali. Master Yin yang tidak dapat berhenti pada waktu yang tepat. Ekspresi-ekspresi menjadi sangat jelek. Meskipun dia hanya seorang murid porter, dia tetaplah seseorang yang berada di dalamnya. Saat ini,
Lan Yunzu telah menamparkan portir di depannya, hal ini sama sekali tidak menunjukkan wajahnya, sehingga memicu tanggapan keras dari sang master, kamu tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Li Qiye dengan pemotongannya yang kasar, ketinggian langit tidak dapat menggangguku, dan tidak peduli seberapa tebal bumi ini, aku masih dapat menghancurkannya dengan satu hentakan kaki. Dia dengan tenang melanjutkan pernyataannya, di 9 langit dan 10 bumi ini, ayahmu bisa datang dan pergi kemanapun aku mau. Jika Anda tidak memiliki hal lain untuk dikatakan, enyahlah. Jangan berani mengambil tindakan di wilayah saya. Cepat keluarkan sampahmu. Kata-kata Li Qiye yang ejam dan mendominasi menyebabkan rahang para tetua sekte lebar terjatuh ke tanah dan mata mereka terbuka. Orang dengan status seperti itu seharusnya tidak berbicara dengan cara yang sombong dan vulgar. Master Yin yang dengan marah mengomel sambil menunjuk ke arah Li Qiye dan berteriak, "Junior, kamu." Li Qiye menjadi bosan dengan sang master, jadi dia berdiri untuk memberitahu Daois Bao Gui, Sekte Master, antar tamu kita keluar. Waktuku sangat berharga, jangan biarkan hal ini menyia-nyiakannya. Daois Bao Gui tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Gaya agresif Li Qiye tidak sesuai dengan etiket kekuatan besar, namun para tetua senang melihat guru Yin yang menjadi sangat marah. Mereka sangat tidak senang dengan majikannya, tetapi karena status mereka tidak bisa begitu saja mengutarakan. Kata-kata Li Qiye melegakan kekesalan mereka. Berhenti. Melihat Li Qiye pergi, guru Yin yang buru-buru berseru. Energi darahnya melonjak ketika gelombang cahaya terang mengembun, sepertinya dia akan menyerang. Melihat postur sang master dan bagaimana dia bermaksud menyerang Li Qiye, yang mulia berdiri dan tersenyum, "Oh, gerbang Master Yin yang ingin melakukan sesuatu. Orang tua ini akan dengan senang hati menghibur Anda. Saya ingin tahu apakah bakat baru seperti Master Gerbang Yin yang telah mencapai alam virtues Paragon. Yang mulia adalah seorang tetua tertinggi di Sekte Sungai, jadi kekuatannya cukup kuat dan bahkan bisa dianggap pada tingkat yang tak terduga. Seorang Master Sekte tidak bisa memprovokasi dia, bahkan Master Sekte dari keturunan Kaisar pun tidak." Guru Yin yang tiba-tiba merasa sangat stres. Ini adalah wilayah Sekte Sungai dan semua tetua, dan bahkan tetua tinggi hadir. Dia pasti akan berada dalam posisi yang dirugikan jika terjadi perkelahian, tapi dia masih merasa sulit untuk menelan kemarahan ini. Kalian semua mendengarkan dengan baik. Master Yin yang dengan datar berkata, alam leluhur menginginkan kunci utama yang tidak menyenangkan. Jika Sungai Seribu Ikan Mas tidak menyerahkannya, maka itu berarti perang. Enyahlah. Li Qiye tidak mau repot-repot memberikan pandangan sekilas pada guru Yin yang dan dia berkata dengan acuh tak acuh, selagi kamu masih menjadi tamu, segera enyahlah. Apalagi jika kamu adalah paragon berbudi luhur, ganggu aku dan aku akan memenggal kepalamu untuk menggunakannya sebagai pispotku. Alam leluhur bukanlah apa-apa. Saya tidak peduli tentang sekelompok hantu yang bersembunyi di bawah tanah. Kembalilah dan beritahu kepada kakek tua itu bahwa jika mereka mengancamku, aku akan pergi dan mengungkap sarang mereka. Kata-kata agresif ini membuat semua orang menjadi konyol, termasuk kelompok Daois Bao Gui yang terkejut. Terlalu mendominasi. Ini adalah alam leluhur. Sejak dahulu kala, tidak pernah ada yang membicarakan tentang pembongkarannya. Bahkan seorang kaisar abadi harus berpikir 2 kali sebelum mengucapkan kata-kata ini. Kini, dia telah melakukannya. Li Qiye membuka mulutnya dan berbicara tentang menghancurkan alam leluhur. Kalimat ini terlalu sombong dan tidak mampu membuat semuanya berantakan. Tuan Gerbang Yin Yang, mohon pamit. Penjaga kami tidak akan menyerahkan Prime Ominowski. Karena kuncinya ada pada penjaga kita, maka itu juga milik Sungai Seribu Ikan Mas. Kami tidak akan menyerahkan kunci dengan kedua tangan terulur. Ketika mereka mencapai kebuntuan ini, Daois Bao Gui maju untuk memaksa tamu itu pergi. Ekspresi guru Yin yang terus berubah warna dengan cara yang tidak sedap dipandang. Hari ini, dimarahi oleh seorang junior membuatnya berada dalam kondisi yang sangat terhina. Dia dengan dingin merengut sebelum berkata, ketika perintah alam leluhur mendarat, kalian semua sebaiknya bersiap. Karena itu, dia mulai berjalan pergi tanpa menunggu untuk duduk di tandunya. Tinggal lebih lama hanya akan menimbulkan pelanggaran lebih lanjut. Setelah dia pergi, Daois Bao Gui memaksakan senyum dan berkata, apakah kita perlu membuatnya begitu tegang? Kami saja bisa menolak untuk menyerahkannya.
Memaksa Sungai Seribu Ikan Mas untuk menyerahkan kuncinya benar-benar mustahil, tapi tidak ada gunanya menghilangkan semua kepura-puraan, penolakan yang sopan bisa saja berhasil. Itu baik-baik saja, cepat atau lambat, kita akan berselisih dengan mereka. Li Qiye berkata sambil tersenyum, cepat atau lambat, aku akan mengungkap alam leluhur. Kamu berbicara tentang alam leluhur. Para tetua dan yang mulia tidak bisa menyembunyikan keheranan mereka mendengar kata-kata Li Qiye. Terus, Li Qiye melanjutkan, bahkan Kaisar Abadi pun akan menghilang suatu hari nanti, apalagi alam leluhur. Selama itu keinginanku, merobohkannya bukanlah masalah besar. Kelompok dari awan jauh bagian selatan hanya bisa tersenyum canggung. Ini terlalu gila, bahkan Kaisar Abadi pun tidak akan mengatakan hal seperti itu, namun Li Qiye telah menyatakannya demikian. Jika ada yang mendengar ini, mereka akan mengira dia sudah gila. Lan Yunzu akhirnya mendapat kesempatan untuk bertanya sekarang setelah Li Qiye meninggalkan sesi mengisyaratkannya, apakah kita membuka makam perdana yang tidak menyenangkan sekarang? Belum, selama beberapa hari terakhir, saya sibuk mengembangkan hukum yang baru. Di masa depan, itu akan menjadi hukum kaisar atau sesuatu yang lebih baik lagi. Kelompok yang lebih tua tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik di dalam. Mereka tahu bahwa Li Qiye tidak sedang berbicara kosong. Dia berada di usia yang sangat muda, dengan tingkat pemikiran yang rendah, namun dia sudah mampu menciptakan hukum yang melimpah, dan hukum yang berada di jalur kaisar pada saat itu. Betapa menantangnya hal ini, Lan Yunzu cukup penasaran. Dua talenta suci yang dimilikinya cukup tangguh tidak peduli di era manapun, dia adalah tipe orang yang selalu menarik perhatian. Namun, dia tidak bisa mengambil langkah yang sama seperti Li Qiye. Singgasana tulang segudang dan gerbang Yin yang keduanya datang, serta suku serangga karapas perunggu dari medan berkabut yang jauh. Semua suku hantu lain di dunia suci Nether datang satu demi satu. Bahkan ada beberapa klan kuno dan tertutup. Di antara mereka, yang mendapat keriuhan terbesar adalah kerajaan kuno segala era. Sebuah benua besar yang terbang dari cakrawala dan menyapu langit. Itu megah dan seukuran seluruh negara. Di benua ini terdapat paviliun-paviliun yang menjulang tinggi dan bangunan-bangunan kuno, misterius dan kuat. Daratan raksasa ini menjadi sumber kejutan. Orang yang tidak mengetahui akan berpikir bahwa itu adalah sebuah negara secara keseluruhan. Itu mendarat tepat di luar makam perdana yang tidak menyenangkan, dan Tian Lunhui sendiri datang untuk menyambut orang-orangnya. Dia mencapai langit dan terbang ke atas. Aura misterius yang membentang bermil-mil seperti Grand Dao tak berujung membuka jalan di bawah kakinya. Orang-orang tidak bisa tidak terpesona dengan gayanya. Sebagai salah satu dari 3 pahlawan dan seseorang yang disebut sebagai Kaisar Abadi, gaya Tian Lunhui tidak kalah dengan gaya orang lain. Dengan datangnya kekuatan-kekuatan besar ini, kuburan tersebut menjadi penuh dengan orang-orang yang menantikan Li Qiye untuk membuka makam perdana yang tidak menyenangkan sesegera mungkin. Jika seperti sebelumnya, orang-orang ini pasti sudah mengambil tindakan untuk merebut kuncinya. Namun kini, siapapun yang ingin melakukannya harus berpikir matang-matang. Orang-orang merinding membayangkan Li Qiye membunuh puluhan ribu orang sendirian dalam satu pertempuran. Selain itu, para tetua sekte sungai juga ada di sini dan mereka sepenuhnya mendukungnya. Bahkan garis keturunan seorang kaisar pun tidak akan mau mendeklarasikan perang terhadap Sungai Seribu Ikan Mas hanya demi Prime Ominowski. Jadi pada akhirnya, semua orang menunggu Li Qiye segera membuka kuburannya. Banyak sekte kecil yang gugup melihat begitu banyak kekuatan besar. Seorang master sekte yang lebih lemah mulai menghitung dan tersentak, suku hantu bumi tersembunyi, klan 100 orang suci, puncak 9 naga. Klan bahkan perang ada di sini. Ini adalah klan penyendiri yang pernah menghasilkan Kaisar Abadi. Orang lain menambahkan, tidak hanya klan perang, bahkan suku hantu kuno seperti hantu besi juga datang. Kuburan perdana yang ikut tidak menyenangkan telah dibuka, tapi ada cukup waktu sehingga bahkan klan penyendiri di dunia ini pun bermain. Semua kekuatan kecil menjadi ketakutan aura mereka. Ini adalah peristiwa terbesar dalam beberapa tahun terakhir, semua suku dan sekte terkuat di dunia suci Nether ada di sini. Gemuruh, saat banyak orang masih terpana, bumi tiba-tiba berguncang. Sebatang pohon tiba-tiba tumbuh tepat di luar kubur dan langsung menjulang ke langit, menutupi sebagian lanskap.
Kabut yang mengintip di atas menyulitkan orang lain untuk melihat apa yang terjadi di atas sana, namun ada bayangan samar di pohon. Pohon berharga sederhana. Seseorang menarik napas dalam-dalam dan berseru. Bahkan kerajaan abadi gunung sederhana pun datang. Banyak orang yang tercengang saat melihat pohon ini. Bahkan tokoh-tokoh hebat di dalam tahta gunung leluhur tulang dan para tetua di atas benua raksasa All Eras pun terkejut. Di dalam gunung leluhur, seorang tokoh besar di sana, mereka memindahkan pohon berharga sederhana. Ke sini, apa yang coba mereka lakukan? Banyak orang yang iri dengan pohon besar ini, pohon berharga sederhana, ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi di Yu yang legendaris. Kerajaan abadi gunung sederhana sama seperti sungai seribu ikan mas, sebuah garis keturunan yang didirikan di awan jauh bagian selatan. Dapat dikatakan bahwa itu adalah kekuatan nomor satu di wilayah ini, satu sekte, dua garis keturunan kaisar. Pada tingkat tertentu, kerajaan abadi dan sekte sungai mewakili umat manusia. Kaisar pertama kerajaan, sekaligus pendirinya, adalah Kaisar Abadi di Yu, dan dia adalah roh yang menawan. Kaisar abadi keduanya adalah Kaisar Abadi Fan Chen, seorang manusia. 1. Fan Chen sama dengan dunia biasa. Oleh karena itu, mereka telah menghasilkan banyak ahli manusia yang kuat yang telah mencapai puncaknya di masa lalu. Di awan jauh bagian selatan, para manusia mengira sungai seribu ikan mas dan kerajaan abadi sebagai dua garis keturunan utama manusia. Karena mereka, para sahabat manusia mempunyai tempat tinggal di dunia suci Nether. Semua orang terkejut melihat pohon berharga ini, termasuk tahta tulang, kerajaan kuno segala era, dan bahkan klan yang tertutup. Pohon berharga ini berasal dari Kaisar Abadi di Yu, dan ada banyak spekulasi mengenai asal-usulnya. Beberapa orang berpikir bahwa Kaisar Abadi di Yu menggunakan energi darahnya untuk mengolah pohon ini, namun kemudian, orang-orang berpikir bahwa dia memperoleh pohon itu dari makam utama yang tidak menyenangkan di usia muda. Hingga saat ini, pohon ini adalah harta karun kerajaan abadi yang sangat kuat, dan jarang meninggalkan wilayah kerajaan. Penduduk suci Nether bahkan menganggap pohon ini sebagai harta karun kerajaan kuno yang menentukan dan melindungi. Keajaiban misteriusnya setara dengan harta karun sejati Kaisar Abadi. Bahkan mungkin lebih besar dari harta karun tersebut. Sekarang kerajaan abadi memutuskan untuk membawa pohon berharga mereka tepat di luar makam utama yang tidak menyenangkan, banyak yang menjadi khawatir dengan niat kerajaan tersebut. Apa yang ingin dilakukan oleh kerajaan abadi gunung sederhana? Dapat dipahami jika mereka membawa harta karun sejati Kaisar Abadi, tetapi dengan membawa pohon ini. Apakah mereka benar-benar ingin menemukan metode mitos untuk kehidupan abadi? Seru seorang leluhur yang berdiri di puncak benua All Eras. Semua garis keturunan Kaisar membawa senjata Kaisar ke kuburan ini. Ini bukan rahasia lagi karena semua orang tahu bahayanya kuburan, tapi kerajaan abadi yang membawa harta karunnya menyebabkan orang lain menjadi terkejut. Badai besar sedang terjadi. Semua orang akhirnya sampai pada kesimpulan ini. Semua kekuatan besar dunia suci Nether ada di sini, dan mereka semua membawa senjata Kaisar sehingga ketika terjadi perkelahian, bahkan bumi pun akan terkoyak. Bang, bang, bang. Suara terdengar saat lautan api merah membakar langit dan bumi. Semua orang mulai berlari, tapi setelah beberapa saat, mereka mulai tenang. Nyala api melesat ke langit tetapi tidak memakan siapapun sama sekali. Ketika api merahnya mereda, semua orang melihat binatang suci berdiri dengan bangga di udara, seekor kilin. Seluruh tubuhnya berwarna emas dan dipenuhi percikan api. Ia memiliki sosok yang sangat gagah karena berdiri di atas 9 langit seperti dewa ilahi yang turun. Kilin api merah. Banyak orang yang terharu saat melihat kilin ini. Scarlet Flame Kilin bukanlah binatang dewa asli, itu adalah keturunan dengan beberapa garis keturunan kilin yang mengalir melalui nadinya. Meski begitu, pemandangan Scarlet Flame Kilin yang berdiri di langit masih membuat banyak orang berdebar-debar. Itu memancarkan aura yang bahkan menyebabkan penguasa surgawi gemetar. Auranya yang mendominasi bukan hanya untuk pamer karena ia sebenarnya memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Ini adalah binatang baik yang hanya muncul sekali dalam 30.000 tahun terakhir. Biasanya ia muncul di banyak tempat di dunia Secret Nether dan akan membuat sarang untuk beristirahat selama bertahun-tahun di setiap wilayah kekuasaannya.
Siapapun pasti menginginkan binatang yang membawa keberuntungan seperti ini dengan darah dewa yang mengalir di nadinya. Banyak orang yang mengejarnya, tetapi tidak ada yang berhasil, bahkan Raja Surgawi pun tidak. Bahkan beberapa leluhur yang penyendiri pun keluar, namun Qilin berhasil menghindari semuanya. Belakangan, ada sebuah legenda yang menyebar ke seluruh dunia suci Nether. Dinyatakan bahwa Scarlet Flame Qilin ini adalah keturunan binatang suci, jadi hanya kaisar abadi di masa depan yang bisa menjinakkannya. Hanya kaisar abadi di masa depan yang akan membuat Qilin ini bersedia menjadi tunggangan. Lihat, itu adalah Tuan Dizuo. Seseorang dengan mata tajam melihat orang yang menaiki Qilin ini dan berteriak keras. Semua orang mendongak dan melihat seorang pemuda duduk di punggung Qilin. Dia duduk tegak sambil menunggangi langit biru, membuat waktu terhenti. Pria muda itu tidak terlalu tampan, tetapi dia memiliki sepasang mata dewa yang tampaknya mampu melihatnya selama ribuan tahun. Dengan jubah di punggungnya, dia memancarkan aura kekuasaan yang perkasa. Tidak ada tanda-tanda kepura-puraan, aura ini sepertinya terpancar secara alami darinya. Yang lebih mengerikan lagi adalah pintu emas yang muncul tepat di belakang punggung pemuda itu. Pintu emas bertindak seperti gerbang ilahi yang membuka jalan menuju Grand Dao Surga, itu memancarkan nafas abadi yang mengelilingi tubuh Dizuo. Dizuo, keturunan tahta tulang, legenda di dunia suci Nether, warisan ras hantu. Salah satu dari 3 pahlawan dengan prestise yang lebih besar dari Tian Lunhui dan Chan Yang. Meskipun pahlawan ketiga tersebut semuanya memiliki latar belakang yang hebat, Dizuo berbeda dari Chan Yang dan Tian Lunhui. Tidak dapat dipungkiri bahwa bakat, upaya, dan garis keturunan Tian Lunhui dan Chan Yang tidak kalah dengan Dizuo, namun mereka dilahirkan dengan sendok emas dan sudah ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Tian Lunhui dianggap sebagai kaisar abadi sementara Chan Yang dipilih oleh alam leluhur selama masa mudanya. Takdir sendiri telah memutuskan bahwa keduanya akan mampu mencapai puncak sekaligus memukau dunia. Namun, prestasi dan kesuksesan Dizuo diperoleh dengan susah payah olehnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa datang dari singgasana tulang itu hebat, namun Dizuo bukan satu-satunya jenius di sana. Dia menghadapi banyak persaingan sejak usia muda. Meski begitu, dia menggunakan bakat dan kerja kerasnya untuk membuktikan kemampuannya dan akhirnya duduk di singgasana keturunannya. Dizuo pernah terus-menerus menantang dunia dan membatasinya sendiri, menggunakan darah untuk menunjukkan kejayaannya. Ketika dia berumur 10 tahun, dia mampu mengalahkan Royal Nobles. Ketika dia berusia 15 tahun, orang suci kuno ditempatkan di bawah kakinya. Dan ketika dia berusia 18 tahun, dia menggunakan momentum yang tak terpecahkan untuk membunuh seluruh negara dalam pertempuran yang menghancurkan bumi yang menyebabkan aliran dar mengalir. Rekor pertarungan Dizuo patut dibanggakan, tidak peduli dimanapun orang melihatnya. Sementara Tian Lunhui dan Chan yang diselimuti aura luar biasa sejak lahir, Dizuo berjuang melalui pertempuran berdarah untuk mendapatkan reputasinya. Oleh karena itu, dia memberikan tekanan yang lebih besar dan lebih nyata dibandingkan dua lainnya. Oleh karena itu, banyak generasi muda dan tua di dunia Secret Nether menemukan Sir Dizuo. Gerbang Kekaisaran yang legendaris. Saya mendengar bahwa ketika Kaisar Abadi muda, Wan Gu mencapai tingkat tertentu, dia juga memiliki gerbang kekaisaran seperti ini. Ini adalah simbol pencerahan oleh Grand Dao tertinggi. Kelompok itu berkata secara emosional setelah melihat gerbang emas di belakang punggung Dizuo. Kaisar abadi Wan Gu adalah nenek moyang dari tahta tulang segudang, kaisar pertama dari ras hantu. Dia berasal dari klan besar di mana anggotanya, setelah mempelajari Grand Dao tertinggi, akan memiliki gerbang emas di belakang mereka. Oleh karena itu, gerbang emas melambangkan Dao Agung tertinggi serta peluang untuk mencapai puncak di masa depan, mungkin mereka bahkan bisa menjadi kaisar abadi. Kunjungan Dizuo menyebabkan liputan besar ketika kerumunan orang menonton dengan antisipasi. Bahkan Tian Lunhui di atas benua All Eras tiba-tiba berdiri. Kehadirannya menyebabkan keturunan dari garis keturunan kaisar, seperti anak suci bulan sabit Titanic dan anak jahat serangga hantu, tidak dapat diam. Dizuo, hati mereka tenggelam setelah melihat Dizuo dari kedamaian. Intinya adalah keturunan dan jenius di antara para jenius. Mereka mengeluarkan darah dan keringat yang tak terhitung jumlahnya hingga akhirnya menjadi keturunan kekuasaan. Dapat dikatakan bahwa tipe mereka tidak mau menerima kekalahan dari siapapun,
dan sangat sedikit orang yang dapat membuat mereka menundukkan kepala arogan mereka. Oleh karena itu, mereka menjadi sangat sedih melihat Di Zuo. Mereka menyadari kesenjangan antara mereka dan dia. Bahkan orang jenius yang paling egois pun harus menerima kekurangan mereka di hadapan Di Zuo. Kenyataannya, meletakkan di hadapan Di Zuo bukanlah hal yang menatap di dunia suci Nether karena banyak orang jenius yang telah melakukannya setelah diyakinkan oleh kekuatan. Tian Lunhui, yang berdiri di benuanya, menatap Di Zuo di tempatnya dengan dimulainya yang di dalamnya. Tian Lunhui adalah orang yang diselimuti misteri, dan matanya sangat menakutkan. Matahari dan bulan di dalam pupilnya menjadi gelap lalu cerah kembali, seolah-olah ada alam semesta di dalam matanya yang selamanya menjalani siklus samsara. Ekspresinya menjadi lebih serius setelah melihat Di Zuo. Bagaimanapun juga, sebagai salah satu dari 3 pahlawan, Di Zuo adalah saingan yang kuat. Pahlawan ketiga itu tidak pernah merusak sikap bersahabat dan tidak pernah ada yang pernah mendengar pertarungan mereka sebelumnya. Faktanya, rumor mengatakan bahwa mereka bertiga adalah teman baik. Namun, ketiganya mengetahui dengan jelas bahwa jalan menuju kehendak surga ditakdirkan untuk menjadi brutal. Hanya ada satu kehendak surga, jadi suatu hari, pahlawan ketiga dunia suci Nether harus bertarung satu sama lain. Inilah mengapa mereka bertiga selalu menganggap yang lain sebagai saingan terkuat mereka. Bahkan anggota generasi sebelumnya harus mendecakkan lidah mereka dengan setuju setelah melihat Di Zuo mengendarai Scarlet Flame Qilin. Tuan Di Zuo telah menjinakkan Scarlet Flame Qilin. Qilin ini telah muncul di dunia suci Nether berkali-kali dalam jangka waktu yang lama, namun belum pernah diserahkan kepada siapapun sebelumnya, jadi bagaimana mungkin orang-orang tidak kagum sekarang karena Di Zuo telah mencapai prestasi ini. Sekelompok master sekte dan raja kerajaan bertepuk tangan dan mencengkeram tangan. Tuan Di Zuo memang seorang kaisar abadi muda. Tidaklah terlalu aneh baginya untuk bisa melakukan hal tersebut. Terlebih lagi, darah dewa mengalir di Qilin itu, jadi dia tahu cara memilih rasanya. Ledakan. Dengan ledakan yang memekakkan telinga, Qilin itu menyentuh langit dan langsung muncul tepat di luar pintu masuk Sungai Seribu Ikan Mas. Aura agresifnya membuat khawatir semua tetua di dalam, mendorong mereka untuk keluar. Meskipun Sekte Sungai hanya memiliki satu kaisar, terkenalnya Kaisar Abadi Qian Li masih kuat di generasi ini sehingga mereka memiliki posisi yang kuat di dunia suci Nether. Namun, Di Zuo mengendarai Qilin di atas langit Sekte Sungai hari ini. Seberapa agresif dan mendominasi hal ini? Tindakan ini menyebabkan orang-orang yang berada di luar kubur saling melirik. Para penggarap hantu sangat bersemangat. Seorang tetangga berbisik, pertempuran akan segera terjadi. Penonton sangat bersemangat dan banyak pembudidaya hantu berlari ke sana untuk menyaksikan kesenangan tersebut. Semua orang tahu bahwa Li Qiye telah membunuh puluhan ribu penggarap hantu beberapa hari sebelumnya, mengakibatkan Phoenix Maiden melarikan diri dalam kekalahan. Pertempuran itu menyebabkan banyak hantu menimbulkan kebencian karena itu merupakan pemancar suara keras di wajah mereka. Sebelumnya, suku hantu selalu meremehkan manusia. Perbatasan Nether bagian timur adalah dunia hantu, dan banyak suku hantu menyatakan niat mereka untuk membunuh Li Qiye. Hasilnya adalah mereka semua dibantai oleh Li Qiye, jadi bagaimana hantu bisa menampakkan wajah mereka sekarang? Tidak ada yang berani menantang Li Qiye setelahnya. Bahkan keturunan kerajaan seperti Saint Child dan Evil Child sangat berhati-hati dan tidak berani berbicara sembarangan. Semua orang mengerti bahwa Li Qiye berada pada level yang sama dengan pahlawan ketiga tersebut, jadi mereka yang menantangnya tanpa kemampuan yang memadai hanya akan mendekati kematian. Saat ini, Di Zuo sedang mengendarai Qilinnya di atas Sekte Sungai, jadi tujuannya sangat jelas. Suku hantu tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya karena ras hantu akhirnya akan mendapatkan kembali harga dirinya. Mereka menunggu Sir Di Zuo membunuh Li Qiye. Di Zuo menatap Sekte Sungai saat suara terdengar jauh, di mana Li Qiye. Mengeluarkan tantangan tepat di atas langit Sekte Sungai adalah tindakan yang sangat sombong. Apa urusanmu, rekan Daois Di Zuo? Penganut Tao Bao Gui masih mampu menanggapi dengan senyuman menghadapi momentum dahsyat Di Zuo. Duduk di 9 langit, suara Di Zuo bergemuruh seperti dewa, suruh Li Qiye keluar dan bertarung, satu pertempuran sampai mati untuk menentukan pemenangnya. Pertarungan hidup dan mati, kata-kata Di Zuo menyebar sangat jauh. Banyak orang yang menarik napas dalam-dalam.
Ini adalah pertarungan terakhir antara para penggarap, cara bagi para penggarap untuk menyelesaikan balas dendam. Karena pertarungan satu lawan satu, yang kalah hanya bisa menyalahkan kemampuan mereka. Tidak ada sekte yang akan membalas dendam setelah pertarungan hidup dan mati, karena jika tidak mereka akan menjadi bahan lelucon bagi seluruh dunia. Bersambung.